kita ke Kang Uce. Selamat malam Kang Uce. Iya, selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Mbak Iis ya. Iya, selamat malam. Iya, iya. Mbak Ikma. Mbak Ikma ya. Iya, Ikma ya, betul. Ya, ya. Nah, terima kasih waktunya nih Mbak Ikma ya sama Pak Yusuf terutama yang punya room. Saya hanya ingin komentari beberapa pernyataan ya, bukan masalah pindah agamanya, itu hak prerogatif Mbak Ikma ya. Karena di dalam Islam pun diajarkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Hanya saja saya ingin bertanya tentang beberapa statement Mbak Ikma, yaitu tentang saya bukan nggak percaya Mbak Ikma mantan Muslim ya, saya percaya dan memang banyak ya Muslim yang murtad, memang banyak. Tapi yang ingin saya tanyakan yaitu masalah Muslim taat ya, nah Muslim taat dan juga anak ustadz, nah, seperti itu. Nah, karena kalau dikatakan Muslim taat kan otomatis ya Muslim, karena kan kita tahu Mbak Ikma ya di Muslim itu kan ada beberapa tingkatan Muslim itu. Nah, jadi saya mau tanya gitu, apakah benar Mbak Ikma ini mantan Muslim yang taat bahkan anak ustadz gitu, atau Muslim pada umumnya? Nah, gitulah kira-kira. Gitu. Jadi saya percaya Mbak Ikma itu dari Muslim, cuma saya ingin, makanya saya nggak mau menuduh Mbak Ikma ini, katakan kalau tadi ada yang nyebut murtadin abal-abal atau odong-odong, makanya saya nggak mau menjustifikasi itu gitu Mbak ya. Makanya saya langsung bertanya dengan Mbak Ikma. Baik. Sebelum ke Mbak Ikma, salam ya, sukses di kerajaan Tuhan. Nah ini Kang Uce mau nguji Mbak Ikma ya. Terima aja tantangannya. Setelah Mbak Ikma diuji, saya akan bertanya Kang Uce gitu. Ya. Nanti saya uji dulu Kang Uce. Uce itu paham Islam nggak gitu? Kalau paham Islam boleh diuji murtadin. Kalau Uce nggak paham Islam, bagaimana mau menguji orang gitu ya? Buat apa namanya khusus nanti, insya Allah diskusi Islam. Ya, jadi minta tolong bacakan surah Al-Insyirah, Mbak Ikma. Al-Insyirah, sayang. Minjem HP, searching surat Al-Insyirah. Bentar ya. Boleh. Awalnya itu apa itu awal kalimatnya Mbak? Surat Al-Insyirah itu. Oh, kalau untuk hafalan saya kurang paham, tunggu saya bacakan. Oh, iya boleh. Al-Insyirah. Ini bolehkah Bapak Yusuf, Bapak Muhammad Kece? Boleh, silakan. Al-Insyirah. Silakan. Kenapa nggak Ar-Rahman aja, Pak? Gimana? Ar-Rahman tuh lebih seru kayaknya. Enggak, Ar-Rahman itu malah lebih panjang Mbak Ikma, yang pendek aja. Nggak apa-apa. Enggak, maunya yang pendek aja. Iya. Nggak, saya maunya. Kan Mbak Ikma kan anak Ustadz, kalau Muslim biasa mungkin nggak saya tanya, karena memang udah wajar. Ya nggak apa-apa Mbak. Silakan. Ar-Rahman? Boleh, kalau Al-Insyirahnya Mbak Ikma keberatan, Ar-Rahman aja. Bapak Yusuf, itu pakai ta'awudz nggak? Pakai bismillah kah atau langsung? Nggak usah, langsung aja. Langsung. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qist. وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sudah. Ya, cukup Kang Uce. Jadi jelas ya, kalau murtadin itu nggak seperti si Kainama, nggak seperti si Menachem Ali, nggak seperti si Nanda. Saya percaya Mbak Ikma, kan dari awal saya udah bilang, saya percaya Mbak Ikma itu mantan Muslim, saya percaya itu ya.
Cuma yang saya mau klarifikasi dan saya tanyakan bukan masalah muslim taat lah gitu. Kalau Mbak Ikma nggak ada sebut muslim taat atau anak ustadz tadi ya saya nggak tertarik juga karena memang udah banyak luar biasa gitu kan. Cuma muslim taat gitu dan saya simpulkan lah ya bahwa Mbak Ikma ini ya bukan muslim yang taat kalau menurut saya. Mohon maaf gitu Mbak Ikma ya karena tadi satu diminta surah Al-Insyirah nggak mau juga. Kemudian surah Ar-Rahman itu bacaannya banyak yang salah. Kamu sebentar, saya luruskan Ya. dulu. Justru Mbak Ikma ini ingin membuktikan bahwa yang panjang-panjang saja dia hafal. Apalagi cuma yang makanya pendek silahkan tadi dibaca aja surah Al-Insyirah. Makanya saya minta yang pendek Pak Yusuf. makanya dia ingin aja. menunjukkan yang panjang saja dia hafal. Jadi jangan cuma yang pendek-pendek. Karena banyak Jangan panjang Pak yang Yusuf, lebih Pak mudah Yusuf, daripada yang Pak pendek. Yusuf, jangan ngeyel. diperbalikan ya. Saya tidak terima Tanya kalau Al-Insyirah awalnya apa nggak tahu gitu. Padahal kan itu juz 30 dan nggak tahu. itu sudah Tadi dipelajari Alatnya dengan masyarakat nggak tahu. Apalagi Alatnya. anak ustadz kan, masa iya nggak tahu surah Al-Insyirah yang mana gitu maksud saya. Bukan, Ya, ini istinya gini Pak Pak ya, Yusuf, baiknya Pak saya Yusuf, mohon Pak maaf, Yusuf. saya nggak Pak percaya Yusuf, baiknya. Uce ini cuma bisa bacanya saja, ngertinya kagak. Ya kalau memang dia ngerti ayat surat 46 Al-Aqaf ayat 9 bahwa Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan diri, pasti kayak Muhammad Kacem meninggalkan. Karena Uce ini hanya bisa baca Quran, tidak mengerti arti, ya akibatnya yang ditesnya mengenai bacaan saja. Jadi umat Islam ini kebanyakan bisa baca Quran, cuma tidak mengerti tujuan ayat yang dibaca. Contoh, siang malam dibaca surat Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus terus siang malam 17 kali minimal. Tapi jalan yang lurus tidak pernah ketemu. Ditunjukin surat Al-Juruf ayat 61, dia nggak ngerti. Ya. Karena Uce ini cuma bisa baca Quran, tapi tidak mengerti artinya. Jadi Uce ini hanya bisa ngutak-ngutik huruf, panjang pendek, mahorijul huruf, tajwid, itu yang diutak-utik para ustadz. Karena murtadin yang sudah ketahuan sekarang belum ada satupun yang bagus bacaan Qurannya itu menunjukkan mereka muslim biasa gitu, muslim awam. Yang bagus itu Nanang Kosim, Muammar ZA, tapi harus pakai lagu. Nah, Islam itu hanya bisa melakukan Quran. Bahkan anak kecil pun udah banyak yang hafal Quran. Daripada Nanang Kosim, Nanang untuk menilai muslim itu atau enggak itu dan baca Al-Quran Pak Kaceng. Kalau baca Quran aja acak-acakan bagaimana dia muslim yang taat gitu. Jadi terima kasih banyak waktunya pertanyaan sudah terjawab. Intinya seperti apa? Bukan muslim yang taat dan saya minta tolong kepada kalau memberikan kesaksian jangan membawa nama muslim yang taat. Ya, kalau saya mau Anda jangan ngeyel. Saya tes di sini baca Quran silakan contohkan. Tidak pernah untuk semua. Enggak, Anda Islam yang benar, tolong contohkan. Contohkan di sini baca Quran yang benar. Bisa nggak? Udah lari dapat gede. Gitu. Ya. Jangan Anda suka Bais. diuji sama saya kabur dia. Bais, betul kan kata saya tadi kan? Ada yang, betul kan kata saya tadi ada yang kepanasan pasti kan? Iya, udah panas banget ya. Kalau banyak muslim sekarang makin banyak. Ya siapa orangnya yang mau ngikuti jin? Muhammad itu kan dekat dengan jin. Dan setelah tahu, dengar bahwa Muhammad itu pengikut jin dan tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga, ya orangnya tidak mau lah masuk neraka. Pak Kece, kalau dia berdasarkan baca ayat Pak Kece itu taat katanya. Saya yakin ya di antara 100 orang belum tentu ada yang sebaik. Jadi saya bacakannya tadi, yang bisa hafal. Ya. Kalau dia katakan taat berdasarkan itu tadi, menghafal itu tadi, atau menghafal apa itu? Iya, Pak Kasih begini. Sahrul aja diuji suruh baca Quran di sini kabur dia. Sahrul S2, ya pasca sarjana lah. Saya bilang, Sahrul tolong baca Al-Quran di sini biar dengar publik. Kamu bacaan Qurannya bener nggak seperti Nanang Kosim atau Muammar ZA? Dia malah kabur disuruh baca. Nah itulah cuma bisa mencemooh, tapi tidak bisa meluruskan. Itulah Islam. Karena kartunya sudah tahu saya juga seperti itu dulu. Sering nyalahin orang lain. Padahal kita sendiri yang taat itu yang sukacita, walaupun dalam cobaan tetap sukacita, tetap memuliakan Tuhan. Itu yang taat.
Ya kan? Iya. Tuhan selalu ada. Kenapa? Karena apa? Taatnya dia beranggapan atau memang Tuhan ada dalam dirinya. Jadi hal-hal yang menyangkut kekhawatiran tuh go away, tidak ada. Nah, itu yang namanya taat. Bukan dari hafal-hafalan. Tapi hafalan Bu Iis itu bukan jauh lebih baik dari dia, saya kira itu. Tadi saya sudah nubuatkan loh, akan terjadi ya orang yang kepanasan yang tidak bisa terima. Nah itu nggak bisa dipungkiri. Memang kuasa-kuasa kegelapan seperti itu. Ya Pak Kece. Pak Kece lagi angkat telepon. Ada Aubrey itu? Ya, Aubrey. silakan. Mana Pak Yusuf? Sahrul, Iya. apa ada di sini atau mungkin ada si Aditya, si Media Channel, suruh masuk aja nih. Kita diskusi di saya mau tes baca Qurannya. Oke. Benar Ini nggak ada ada hurufnya? Oke, ini ada Pak Sarul ini. Oh Selamat iya, malam. silakan. Malam, Pak Selamat Yusuf. malam, Malam-malam Pak Sarul. Mr. Sahrul. Bisa saya fokus ke Bu Iprima? Boleh, silakan Pak, silakan. Artinya saya tidak punya kepentingan dengan yang lain Pak Yusuf ya. Nah, Bu Iklimah suruh baca Quran Sahrul di sini. Nanti saya mau niru gitu aja. Sahrul suruh baca Quran. Boleh Pak Yusuf? Biar dengar publik. Boleh. Silakan Pak. Cuman Saya tidak boleh menjustifikasi ya Pak. Silakan Bapak Ya, memberikan baik. Pak Sarul, memberikan Pak, pandangan aja. Mari kita Pak coba Yusuf, edukasi kalau masyarakat, melenceng kira-kira ya. kita boleh Ya. ikut Pak Yusuf ya? Dipotong. Boleh kalau misalnya menjustifikasi boleh. Kalau Yang lain melenceng boleh kita ikut. boleh Pak Yusuf ya? Ya, biar Ya. penonton melihat siapa Ibu Iprima ini. Oke, Ibu Iprima? Ya, penonton siapa? Enggak. Penonton juga lihat siapa Pak Sarul sebenarnya. Bagaimana sih? Boleh saya bicara ini? Silakan Pak, silakan. Ya, oke. Kita edukasi masyarakat. Awalnya Bu Ikrima bicara, saya menantang Tuhan. Itu Bu ya? Iya, Bapak. Ya, Iya. saya tidak ingin menambah-nambah kalimat. Saya hanya mengikuti narasi kesaksian Ibu ya. Menantang Tuhan. Ibu pernah tahu kalimat la ilaha illallah? Tahu? Lalu, Pak? Apa esensinya, Pak? Pada saat Ibu menjadi Islam dulu, apa esensinya itu? La ilaha illallah. Sekarang gini, Bapak, Enggak, saya Bapak, bertanya saja. Saya bertanya enggak, saja. saya mau ini kebetulan ya, seperti ini. Kemarin Bapak Syahrul ini diskusi sama saya di dialog di gereja YouTube. Saya Iya. ada beberapa hal, maksudnya puji Tuhan Bapak Syahrul sudah masuk lagi ke channel ini, bertemu lagi dengan saya. Iya. Ada beberapa hal yang saya mau tanyakan sama Bapak dan bukan yang pertama Nanti pas Ibu kan di gereja narasumber, YouTube. Bu. Nanti. Saya tanya ke Ibu dulu. Kalau setelah saya, Ibu Enggak. Sebelum Bapak tanya, saya mau meluruskan nih. Maksudnya seperti ini ya. Di gereja di saat channel sebelumnya di gereja YouTube, Bapak bilang kan, Bapak nggak mau ikut campur dengan siapapun itu yang masuk atau pindah agama dan tidak mau berdebat. Awalnya berbicara seperti itu. Lalu yang mau berdebat siapa? Bapak enggak, dengerin saya dulu, saya belum selesai ngomong. Ya, silakan. Lalu Bapak ini tiba-tiba menghakimi orang tua saya. Ketiga, lalu Bapak belajar untuk menjadi Tuhan, mengkafirkan seseorang, bilang seseorang itu apakah Bapak mempunyai dua kepribadian? Pertama Bapak bilang tidak mau berdebat tapi kemudian Bapak bilang Bapak suka menonton tentang channel-channel kesaksian para murtadin. Itu kan menjadi dua esensi yang pro kontra kan. Maksudnya Bapak bilang nggak mau berdebat tapi Bapak nyaksiin dan Bapak masuk. Satu. Yang kedua, Bapak bisa dalam Islam tuh bisa dibilang dimaksud dengan orang munafik. Kayak gitu. Ketiga, yang saya mau tanyakan, kalau memang betul Bapak menjalankan kitab Bapak yang sekarang, ada yang namanya lakum dinukum waliyadin. Bapak percaya sama kitab Bapak tuh sekarang? Ada lakum dinukum waliyadin. Agamaku, agamaku. Kenapa Bapak tidak menerapkan kitab itu? Kenapa Bapak tidak melaksanakan kitab itu? Maksudnya seperti itu. Dan yang terakhir, tunggu sebentar. Dan yang terakhir, Bapak, jika seseorang
ia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, itu yang akan ditinggikan. Dan saya bertanya, kenapa para muslim suka masuk ke channel-channel murtadin seperti ini? Kayak gitu. Dan kalau memang Bapak merasa kitab Bapak, sudah Bapak jalankan saja gitu. Tidak usah protes dengan apa yang akan terjadi dengan siapa, bagaimana kesaksian para murtadin seperti saya. Seperti itu. Iya, tujuannya mereka masuk ke channel Kristen ini mau mengkanter pendeta, tapi ada Muhammad KC, mereka babak belur semua, ditanya dalil malah pada kabur, suruh baca Quran aja pada kabur. Ini yang ngomong siapa ini? Kepanasan Pak Kece, kepanasan. Kemarin gini, Bapak Muhammad KC, kemarin saya tanya kan. Loh. Bu itu saya enggak tadi saya udah bicara dengan Pak Yusuf. Tunggu sebentar. Bukan berdebat. Saya ingin meluruskan maksud saya kemarin. Kenapa saya diam kemarin? Bapak memberi kesempatan untuk saya berbicara. Sarul, kamu diam dulu, Sarul. Tadi kan Ibu bertanya ke saya. Saya tidak berbicara gitu kan. Boleh dong, Sudah saya menjawab. berbicara. Kemarin itu kamu. Kemarin itu Bapak memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara. Tadi Ibu bertanya nggak ke saya tadi? Sarul, kamu diam dulu biar dijelaskan. Ibu bertanya nggak? Esensi. Ibu bertanya nggak tadi? Sarul, Kenapa Sarul? Tadi Ibu bertanya nggak tadi? Sarul, Esensi Pak Sarul masuk, kepanasan atau apa Pak Sarul? Ya, orang mengalami Tuhan itu hak pribadi dia. Bagaimana dia dengan ajaran dia yang dulu itu hak pribadi dia. Bukan Pak Sarul menjustified. Ya. Boleh saya jawab pertanyaan Ibu? Pak Sarul jangan menganggap Pak Sarul orang taat. Bu Iklima boleh saya jawab? Bukan. Ya. Yang Bapak taat itu menurut Pak Sarul taat itu yang bagaimana? Menurut Pak Sarul itu taat yang bagaimana Pak Sarul? Bu Iklima boleh saya jawab? Enggak, menurut Pak Sarul orang taat itu bagaimana? Bu Iklima boleh saya jawab? Yo, gimana sih? Gak ada yang perlu dijawab itu. Orang-orang kayak gini nih susah. Enggak, dia cuma menyampaikan bahwa kamu itu masuk ke roomnya orang-orang Kristen menghakimi. Makanya jangan suka baik. Dia mengatakan tadi lakum dinukum waliyadin. Ibu tahu itu ayatnya apa itu? Tahu nggak Ibu itu? Enggak tahu kan ini Pak Yusuf. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Enggak tahu dia Pak Sarul. Itu. Saya kasih tahu ya. Daripada saya kasih tersesat tahu. semua manusia. Jadi jangankan murtadin, orang Islam pun masih banyak yang tidak paham dengan lakum dinukum waliyadin. Ayat itu di ujung ayat, suratnya surat Al-Kafirun. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah dakwah dulu. Perangilah, pancunglah, perangilah sampai mereka memeluk agama Islam. Perangilah. Nah, Pak Sarul jangan menyembunyikan, perangilah Pak Sarul sebut. Apa yang kami sembah. Lalu Pak Sarul jangan menghilangkan ayat juga Pak Sarul. Perangilah. Kenapa Pak Sarul nggak berani sebut? Itu. Kenapa Pak Sarul nggak berani sebut? Perangilah. Kenapa Pak Sarul nggak berani sebut? Perangilah. Kristen dari awal. Perangi. Ya itulah Pak Sarul tidak berani menyebutkan secara lengkap. Bisa tadi? Itulah Pak Sarul tidak berani menyebut Pak Sarul. Coba Pak Sarul sebutkannya. Perangilah sampai mereka. Masih ada. Perangilah sampai mereka menjadi orang beriman dan puasa. Masih ada. Dan berzakat. Kenapa tidak berani sebut perangilah? Kenapa sebut yang baik-baik saja? Kenapa menyembunyikan kebenaran? Jangan dijawab Bu Iklima, percuma dia menyembunyikan kebenaran. Nah kalau tidak bisa bertanya ya boleh saya keluar saja. Ya keluar saja, nggak ada pentingnya. Ini keadaan kawan-kawan tadi. Inilah keadaan orang kepanasan. Mau ditanya. Inilah keadaan kepanasan. Orang-orang yang tidak punya kompetensi dia bicara. Inilah orang kepanasan, kuasa setan iblis. Kawan-kawan ada Sarul. Ada. Nyala. Di mana nyala kamu bahasa kegelapan. Mending kita sama Aditya. Orang yang berkompetensi bicara. Teman-teman sebentar. Saya tidak paham. Ya, enggak apa-apa. Kita kasih kesempatan Pak Sarul untuk menjawab. Silakan Pak Sarul. Nah, baik. Tolonglah diajarin itu Pak, di-mute dulu lah. Biar kita bicara. Boleh, tapi jangan sembunyikan. Coba Pak Sarul sebut. Nah, sekarang begini Pak Sarul tadi sebut perangilah. Kenapa Pak Sarul tidak berani sebut? Saya bicara ini?
Kenapa Pak? Bukan Pak Sarul jangan lengkapi dong. Perangilah sampai mereka menjadi orang beriman. Kenapa disebut? Makasih. Keadaan orang-orang ini. Ya Pak Yusuf, silakan. Silakan Pak Sarul. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mari saudara-saudaraku semua, kita dengarkan Ibu Iklimah menjawab hal-hal yang sederhana saja. Saya tidak akan menguji Ibu dengan kalimat alif Bapak Yusuf, bata, mohon maaf nggak saya ada. bisa turun sebentar. Nah, Soalnya boleh. suaranya Boleh, mendem. Di ini aja, Suaranya mendem. Di mute aja Nanti dulu naik atau lagi. nggak dihilangin. Oke. Oke, saya tunggu Ibu kapan bagusnya ya. Silakan. Baik. Ya, oke. Sekarang siapa nih? Mas Adit. Silakan Mas Adit. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Salam mempesona Pak Yusuf. Ya. Salam Pak. Oke, ya saya tadi ya sama ya tujuan dengan Pak Sarul tadi ingin bertanya ke narasumber ya. Karena apa namanya ya, saya rasa yang naik ke sini itu ya orang-orang sudah usianya sudah matang semua ya. Jadi saya rasa di sini ya tidak ada anak kecil gitu loh. Tapi kalau saya lihat perhatikan tadi Pak Sarul ya dan dikasih ruang sama sekali untuk bicara ya. Padahal kalau ya saya perhatikan ya Bang Kasih Karunia juga pernah open camp ya. Dan saya juga perhatikan ya bukan anak-anak kecil lagi ya, sudah dewasa juga. Tapi kok gaya diskusi seperti ini kan bisa menurunkan channel Pak Yusuf itu. Oh tidak. Kamu jangan menjustify kelakuan Pak Sarul. Dia menyembunyikan kebenaran. Dia hanya menyebut yang baik-baik. Kenapa perangilah sampai mereka menjadi orang beriman? Dia nggak berani sebut. Kenapa dia nggak berani sebut? Ya kan? Itu kan harus dikasih tahu. Kalau dia orang benar. Kenapa dia sembunyikan? Aduh. Coba saya bacakan hadisnya. Mas Adit. Ya kan? Hadis saya Muslim. Kalau sebagai orang benar, jangan menyembunyikan kebenaran, Aditya. Jangan kamu menjustify Aditya. Kamu sering masuk di sini, kamu kurang ajar. Ada orang yang mau bertanya tentang itu. Ya, saya rasa Ya. ya orang di sini sudah dewasa semua ya, tapi datang Ini para pendusta semua yang masuk ke sini. Nah, ini Bang lagi Sarul sama Ya, kami orang dewasa semua, anak kecil, tapi Iya. kalian orang kepanasan. Dengar orang bertobat, mengenal Tuhan, kalian kepanasan. Tidak terima. Itu jin. Itu jin. Ngapain? Kalau Pak Sarul biarin aja. Nggak usah jawab, biarin. Apa urusannya dengan kalian? Kalian inilah aneh. Mas Adit, jangan bicara apa-apa, tunggu aja Nggak narasumber. usah jawab ya nggak masalah. Biar orang Kalau paham masuk ke keadaan mereka. sini, tujuannya jangan bikin risu. Wih, di sini bukan Masuk hanya sini narasumber harus bicara. Diskusi, ya. Kalau tidak bisa diskusi dengan dalil, jangan masuk, malu-maluin, merusak citra Islam lagi. Atas nama Islam, tapi menyembunyikan kebenaran. ya begini Benar. Dia tidak, jangan bisa, kalian berdua jangan bicara, kita bicara Pak Kece. Ya kan? begini Pak Aceh, Jadi- saya mau kasih pencerahan sedikit. Kalian ini para pendusta semua, kalian itu sudah mengaku jadi Tuhan. Jangan orang lain takut. kafir-kafirkan. Ya, Yang para bisa pendusta. mengkafirkan itu Tuhan, bukan kalian. Ya. Kalian apa sih? Cuma politik agama Islam aja. Merasa paling benar. Ya. Politik Islam itu. Kami umat Islam itu lebih sabar ya dari Anda. Ya, itu Nah Oke. iya, makanya kamu itu mengatasnamakan Sabar, Islam. tapi kepanasan. Kepanasan. Pak Aceh, iman itu abstrak, tidak bisa Pak Aceh. diperdebatkan kalau iman. Saya boleh sebentar, Pak. Saya kebetulan. Nah, kalau tidak diperdebatkan, kenapa kalian datang perdebatkan? Kalau mau tanya baik-baik, jangan menghakimi. Itu loh. Iman ini Pak manusia Kasih, saya dulu boleh. bukan. Saya dulu boleh, Pak Kasih. Iya. Jangan menuduh Oh, Aditya kemana? macam Mana Aditya? Macam gitu. Aditya kenapa? Sinyalnya Aditya suka ngerjain orang, saya juga sering dikerjain tuh laptop saya sama Aditya, error kalau debat sama diskusi sama si Aditya itu. Saya kalahnya dierorkan doang. Saya mau nanyanya sama Aditya. Kalau Sarul sih nggak Iya, ada Pak Kece. apa. Iya. Pak Kece. Ya. Pak Pak Aditya Kece. tadi- Yang disebut yang Pak baik-baik Pak Kece. Ya kan? Pak Aditya Iya. tadi masih ada, Begini Pak. ketika menyebut itu tidak berani disebut. Iya. Itulah ya. Menjumujikan Pak Kece. Ya kan? Kenapa Iya. dia tidak berani disebut? Perangilah. Tinggal sebut kok. Oke. Kenapa yang baik-baik? Bisa saya Pak Yusuf? Ya, Ya kan? silakan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Oke, kita dengar dulu Pak Sarul sebentar.
Silakan. terima kasih Pak Yusuf. Mari kawan-kawan semua yang mendengarkan YouTube-nya Pak Yusuf, kita mengedukasi diri kita semua. Masih ingat pertanyaan saya tadi, Bu Iklima? Tadi kurang terdengar sinyal. Baik. Iya, bisa saya diulang ulangi Bapak? lagi ya. Sekarang bisa? Iya, bisa. Jelas. Baik, terima kasih. Ibu pernah mendengar kalimat La ilaha illallah? Betul? Ya. Esensinya apa, Bu? Saya tidak mau jawab. Ya. Boleh dijawab Bapak Yusuf? Ya, nggak apa-apa. Kalau nggak mau dijawab, nggak apa-apa. Boleh, Silakan. Saya dijawab. tidak akan menghakimi dijawab. Ibu. Kalau Mbak Ikma bisa jawab, silakan. La Ya, ilaha kalau mau- illallah, tiada kalau mau Tuhan jawab. selain Allah. Ya, baik. Lalu dari mana ruang Ibu menantang Tuhan? Sementara tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang mana lagi yang Ibu tantang? Tuhan Yesus. Ah, itu dia. Tuhan Yesus. Tuhan yang datang di mimpi aku. Nah, itu Oke. dia. Ya, baik. Pendengar udah dengar ya jawabannya ya. Kita tidak usah menghakimi. Itu jawaban beliau. Iya. Lalu yang Nah, Ini berikut. apa nih? Ini bukan Udah, bukan Bu. sebuah pertanyaan ini. Bukan. Bukan. Saya hanya bertanya Jadi saja. Udah. jadi seperti ini. Jawabannya Sekarang udah. gini. Jawabannya seperti Oke, ini. Udah. oke, Nggak usah oke, ya diperpanjang. sudah. Nggak usah. Oke, sekarang Oke, giliran selesai. saya Pak Syahrul. Sekarang giliran saya ya Pak Syahrul Loh, ya. saya kan bukan bersaksi, Bu. Ibu kan yang Iya, bersaksi. pokoknya Masih ada kesaksian giliran Ibu. saya. Giliran Masih ada saya. kesaksian Ibu yang harus saya ingin tanyakan. Boleh nggak? Tanyakan boleh, jangan menggurui. Jangan menggurui. Biar di luar sana yang melihat, saya tidak pernah menggurui. Saya hanya tanya. Ibu menjawab apa? Kalau mengajarkan, mengatakan ini salah, mengatakan ini, menanya itu ini, Pak dengan Yusuf, menguji tolong itu diamkan namanya orang ini, Pak menggurui. Silakan Pak Syahrul, silakan. Tolong diamkan dulu orang itu. Tolong Ya, diamkan dulu orang ini nih, orang menyembunyikan kebenaran ini. Iya, Pak kasih kita kasih kesempatan Pak Sarul. Silakan Pak Masya Sarul. Allah. Baik, terima kasih Pak Yusuf yang cerdas ya. Tadi Bu Iklima membawa surat-surat, beberapa ayat, itu membicarakan tentang Isa, gitu ya Bu ya. Apa maksudnya Bu? Apa maksudnya? Itu kan satu perdebatan dalam kesaksian aku Bapak. Dan itu apa sih ya? Itu pribadi aku, itu suatu tolak ukur untuk pribadi aku diri sendiri. Kenapa aku bisa belajar itu dan menerima Tuhan seperti itu. Sinyalnya kurang bagus itu. Lalu Lalu coba buka mic, buka kamera dong, buka cam biar seimbang. Soalnya Ibu Iklima kan buka kamera. Jadi Sarul Boleh, juga boleh, yang boleh, nanya harus boleh, buka kamera. boleh, Silakan boleh. biar Sekarang dilihat saya gitu. dengarin Pak Kace deh. Siap. Oke? Tapi nggak terang ya, sorry ya. Kenapa nggak terang? Gimana? Bu, ntar saya center dulu Pak Kace. Tenang Pak Kace. Enggak ada listrik apa di kampung? Lagi dibuat di rumah. Nggak usah bikin malu ah. Zaman Jokowi sekarang. Lampunya kurang terang. Iya. Ya dimaafin lah kalau kurang terang Pak Kace. Oke? Ini udah terang? Iya, Mbak Klima kan jelas itu, kasihan kan. Bu Iklima gimana? Isa yang Ibu maksud di dalam Al-Quran tadi, esensinya Tuhan atau Nabi, Bu? Karena Ibu telah menyebut ayat itu. Nggak kedengaran ya, Bu ya? Sinyalnya nggak bagus ya. Sinyalnya agak kurang maksimal nih. sekarang kalau saya boleh tanya, saya balik tanya sama Bapak, itu ada di surat apa ya Pak? Jawab saja lah, Ya, saya jangan. Saya kan tidak bersaksi. Oh, enggak. Saya kan tidak bersaksi. Enggak, saya mau tanya. Kalau Ibu Enggak, tidak mau maksudnya jawab, gini, itu kan nggak dalam apa-apa. kesaksian. Bukan, Nggak apa-apa saya kalau bukan Ibu tidak mau jawab. menjawab. Itu kan Nggak apa-apa. enggak, tidak Karena Bapak, Ibu bukan kan saya. bicara, Isa itu di surat ini, Isa itu Bukan. di surat ini, Isa di surat ini.
Kan sederhana pertanyaan saya, Bu, gitu loh. Esensi Isa di situ Tuhan atau Nabi yang Ibu dapat, gitu loh, Bu. Jawab saja, nggak apa-apa. Saya kan diam kok. Biar semua dengar apa yang Ibu maksud, gitu loh. Isa itu Allah. Bukan, maksudnya saya tanya sama Bapak nih, saya tanya nih, Bapak itu bisa, Bu. tahu nggak itu ada di surat apa? Jadi kita bahasnya juga enak. Enggak, maksudnya kita bahasnya enak itu. Barangkali Bapak Yusuf bisa membuka surat itu nggak apa-apa. lewat screen gitu. Saya bukan tidak mau menjawab. Bukan. Saya kan bertanya, saya masuk di sini Bukan, bertanya. itu kan tidak mau menjawab. Bukan untuk ditanya, saya kan udah bilang Pak Yusuf gitu. tadi, boleh nggak saya bertanya? Boleh. Tapi bukan saya ditanya, Bu. Paham nggak, Bu? Ini perasaan Dan pertanyaan sudah pernah kita bahas, kenapa Bapak bahas lagi di sini ya? Enggak, kalau sebenarnya maksud Bapak itu apa? Ini pertanyaan sudah pernah sudah pernah Bapak. Enggak, tidak pernah saya tanya itu yang lain-lain kemarin. Terlalu banyak pertanyaannya kalau Bapak tanya disimpulkan Ibu. Baru itu kan dua Bapak ini pertanyaan saya. Pernah bilang tuh apa? Isa sama Tuhan Yesus itu merupakan satu orang yang sama atau yang berbeda, itu sudah pernah saya jawab. Dan maksudnya saya paling malas berdebat kusir yang tidak sesuai dengan data. Kalau misalnya Bapak tahu itu surat apa, enggak, sebentar. Kalau misalnya saya mohon maaf sebelumnya, kalau misalnya Bapak tahu itu surat apa, tolong sebutkan. Nah, nanti Bapak saya itu tidak tahu. bisa tolong screen, kita bahas bareng-bareng di sini gitu. Maksudnya enaknya itu seperti itu, karena yang namanya berdebat itu harus dengan data gitu, harus logis. Bu Iklima, Pak Sahrul ini nggak pembahasan dan perdebatan. Suratnya, makanya dia nggak berani ngomong. Ini kan dia bertanya kata orang tentang gitu, perdebatan ataupun Sahrul ini dia juga tidak paham ayat itu di mana posisinya. Tolong gitu. Pak Yusuf yang lain lah, biar inilah. Jadi kalau saya tidak diperkenankan bicara, ya nggak apa-apa, dikeluarin aja Pak Yusuf. Enggak begini Pak Sahrul. Sebenarnya gini. Mbak Isma ini mau jawab, cuman Bapak tolong sebutin dulu itu ayat yang Bapak sebutin itu terdapat di surah apa, Pak? Oke, saya kata nggak tahu. Oke, saya nggak tahu. Nah, udah jelas kan? Kakak tahu dia bertanya kepada hal yang dia sendiri tidak tahu. Inilah. Karena saya tidak bersaksi ya. Makanya nggak benar ini bakal sobat kusir. Dia sendiri posisi ayat itu tidak hafal yang mau dipertanyakan. Bikin malu mati apa Sahrul kolot-kolot. Ya, Sahrul lah. Saya udah hafal Al-Quran, saya nggak tahu lah di mana posisinya. Katakan saya nggak hafal gitu aja lah. Malu-malu. Di Al-Baqarah ada, di Al-Juruf ada. Kalau saya mah tahu gitu. Pak Sahrul, Nabi Muhammad dekat dengan jin, saya hafal surat jin ayat 19. Itu Nabi Muhammad dekat dengan jin. Hafal saya mah ayatnya. Ini pemirsa, Nabi Muhammad dekat dengan Allah, adanya di Pak Yusuf ini. Nabi Muhammad dekat Nabi Isa dekat dengan Allah, adanya di surat 3 ayat 45. Orang yang tidak punya kompetensi dia bicara, saya tidak paham apa tendensinya ya. Oh, padahal bukan. Saya bukan tidak punya kompetensi, Bapak. Tuhan Yesus mengajarkan kita salah lagi. Saya tidak bicara dengan Ibu. Saya bicara dengan manusia yang bicara, yang caranya gantian Pak Syahrul. Oke. Narsumnya ini Nabi Iklima, silakan Ibu Iklima. Siapa ini? Sebentar Pak Syahrul, sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Ini siapa ini satu lagi bicara ini? Silakan Bu Iklima. Silakan jelaskan Bu. Sebenarnya seperti ini ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang kasih gitu kan. Pertanyaan saya tadi bukan Tuhan Yesus. Tunggu sebentar, Papa. Bapak cara bicara mau khutbah tentang Yesus, saya keluar. Bukan. Bapak cara bicara Bapak itu saya nggak punya ruang untuk mendengarkan Yesus, Bapak. Bu. Bukan. Maksudnya gini, Bapak. Saya mau saya keluar saja. Jadi ini keadaannya, Ibu Iklima. Saya mau jawab pertanyaan Bapak. Bukan. Saya tidak bertanya tentang Yesus, Bu. Isa. Bukan, Bapak saya belum selesai bicara, Bapak. Saya belum selesai bicara Yesus. Bapak sudah potong. Gimana Bapak bisa mengerti karena saya belum selesai bicara? Bapak tolong bicara Yesus. Ya iya, saya belum selesai bicara.
Saya belum selesai bicara, Bapak. Pak Syahrul, biarkan beliau bicara Kesempatan dulu, dulu. Pak. Kasih kesempatan dulu Selesaikan si Mbak dulu. Hikmahnya Tapi tolong menjelaskan. jangan diucapkan Yesus di depan saya, oke? Silakan. Rul, tahan Rul. Silakan kamu keluar. Udah. Ya, keluarin aja saya. Gak usah, kamu bisa pencet. Keluarin saja. Gak usah, Keluarin nggak perlu saja. dikeluarkan. Harus Silakan bisa, keluar harus sendiri bisa bisa. jawab pertanyaan saya tadi. Bapak harus Silakan bertanggung keluar sendiri jawabkan. bisa Pak Syahrul. Hati-hati Saya Rul, masuk dan di sini bukan untuk ditanya. Kalau mau Ya ditanya, silakan buka keluar ruang. Ayo. sendiri kalau Kapan? jangan membatasi Saya mau mana jawab. orang. Bapak Saya Bapak masuk ke Syahrul sini yang bertanya. Gini, teman-teman sebentar. Teman-teman diam dulu sebentar. Diajarin saya dulu lah menghormati Dewa itu. Bapak. Gini, sebentar. Teman-teman Nggak sebentar. perlu ibu hormati saya, nggak perlu. Gini, Pak Sarul sebentar. Ini kan si Mbak Ichma ini bersaksi tentang Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kalau dia mau bicara tentang Tuhan Yesus, Anda stop, Anda tidak mau dengarkan. Ini kan tidak seimbang pembicaraannya. Di mana Jadi ayat ketika Al-Quran yang menceritakan tentang Yesus? Pak Manbuluh? Di mana? Saya Iya, bicara dia mengatakan ayat Al-Quran tentang Isa. Di mana saya mengatakan Al-Quran ada Yesus. Bagaimana sih Pak Manbuluh ini? iya Saya betul. tidak mau menyinggung Yesus, Begini, Pak. Pak Sarul, kesaksian beliau ini, kesaksian Ibu Ichma ini, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Inilah yang dia bicarakan. Kristen, Pak, bukan ruang saya. Enggak, Ruang sekarang saya gini. itu menjadi Keluar aja, Pak. apa yang dijelaskan Bapak, tentang ayat-ayat Bapak saya Al-Quran. mau jawab. Saya mau jawab. Silakan. Oke, kita kasih Silakan. kesempatan dulu Ibu Ke Bapak Ichma. supaya saya Silakan. juga paham nih. Silakan. Bapak ini Silakan. saya mau jawab pertanyaan Bapak, tapi hak saya juga Saya dong rokok dulu untuk ya, tahu sama Bapak ini dulu ya. sebenarnya paham atau tidak. Saya nggak paham, Jangan udah. buka. Saya mau Buka. tanya. Kalau saya paham, nggak Jangan saya buka tanya. Al-Quran. Udah, saya nggak paham, udah. Jangan buka Terus. Al-Quran. Mm-mm. Maksudnya Bapak bertanya, saya mau jawab gitu kan. Tetapi saya harus tahu dulu Bapak ini paham tidak. Soalnya kemarin ini yang di Al-Fatihah itu, saya suruh Bapak baca surat Al-Fatihah dan artinya Bapak malah mengejakan kalau saya menguji Bapak tentang bacaan bahasa Arab. Padahal maksud saya cara pandang pikir saya bukan seperti itu. Al-Fatihah dibaca 17 kali dan otomatis harus paham maksudnya saya menguji Bapak tentang Al-Fatihah dan artinya itu bukan berarti saya menguji hafalan Bapak, bukan. Bapak tidak paham dan makanya saya tanya, Bapak tahu nggak ayat yang saya maksud dalam kesaksian saya itu seperti itu Bapak Syahrul. Kalau Bapak tahu, ayo kita jawab gitu. Ayo saya jawab. Maksudnya tahu apa sih? Saya kan bertanya, ibu yang bersaksi nih. Saya kan nggak Apa? pernah bersaksi ini. Ya iya Ibu kan maksudnya. bicara, Isa Maksudnya ada saya di tanya nih. Al-Jurub, Isa ada di Al-Baqarah gitu loh. Itu esensinya apa? Isa di situ. Itu sederhana kok pertanyaan saya. Ya maksudnya saya tanya dulu nih sama Bapak nih. Saya tanya balik sama Bapak dulu nih. Bapak tahu nggak nih ayat Al-Quran di mana tuh yang disebutkan Nabi Isa diwafatkan lalu dibangkitkan? Tahu nggak di mana? Makanya saya tadi di Di kesaksian Al-Quran, saya bukan penghafal. Di Al-Quran. Kok ibu Jadi Bapak tahu nggak? Jadi Bapak tahu nggak? Lah kan saya udah katakan tadi di Al-Quran. Kelebihan orang yang tahu setengah-setengah sedikit. Jadi Bapak tahu atau tidak saya tanya? Lah, saya udah jawab kan tadi nggak tahu. Nggak tahu Maksudnya apa-apa. surat Alif apa bata aja nggak supaya tahu saya saya tuh gitu loh. bukan maksudnya surat apa supaya saya tuh yakin gitu kalau Bapak nih benar Udah buka deh di Al-Baqarah coba. debat kusir yang 45 coba. nggak ada ujungnya. Buka. Al-Baqarah 45, Al-Jurub 61 bukan di buka. situ yang saya maksud bukan di situ. Ya di mana aja Salah, tuh? Bapak Ya udah buka aja Bukan, yang mana? salah. Yang Ya. mana? Bapak Yusuf Mbak- boleh dijawab? Loh, gimana Boleh, sih? boleh. Buka aja di ayat Namanya berapa Pak yang Yusuf Ibu itu yang loh. Mbak Ichma tahu. Silakan. Dibuka aja. Buka aja. Boleh mengucap surat Bapak? Silakan. Boleh. Silakan. Boleh ya? Ya, silakan. Itu ada yang saya maksud itu menurut kesaksian saya dan hal yang saya pertimbangkan sehingga saya berpindah ke agama Kristen, percaya Tuhan Yesus itu ada di Al-Maidah ayat 117. Nah, baca Ya, Bu, itu baca. tampilkan ya Al-Maidah 117. Baca, Bu. Bentar. Kita tampilkan. Ya, tampilkan. Syahrul tuh tulis supaya tahu. Dengerin Al-Maidah kawan-kawan. Ini keadaan mereka ini. Al-Maidah 115. 100 berapa? Mbak Ichma? 17.
117, oke. 117, Oke, kita Bapak. tampilkan ya. Oke, itu ada di layar, silakan, Mbak Isma. Mana? Itu sudah tampil di layar, kelihatan nggak? Masih loading. Aku tidak pernah mengatakan kepada Mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, mewafatkan oleh mengawasi mereka, yang menyaksikan mereka segala sesuatu. Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan engkau yang ini ayat ini Bapak Muhammad GC. Ini ayat ini Bapak Syahrul pernah enggak, maksudnya saya mau menjelaskan kepada yang nonton, nonton live ini ayat ini pernah Bapak Syahrul ucapkan di kesaksian saya sebelumnya. Kenapa Bapak bisa lupa? Ini pernah Bapak tanyakan juga kepada saya nih. Saya tanya balik sekarang sama Bapak. Kenapa Bapak bisa lupa? Ini kan ayat saya, ya, bukan nggak ada hubungannya. Saya cuma mau meluruskan Bapak. Mohon maaf, saya cuma meluruskan dengan kemudian. Nah, ini Syahrul ini kan ini Syahrul ini SPT, makanya ini ayat saya katanya, Mbak Ikma. Coba esensi saja Bu, esensinya apa? Ayat saya katanya. Jadi dia yang keluarin ayat nih. Pak Yusuf, jadi Syahrul ini yang mengeluarkan ayat udah deh, keluarin aja saja, gak bisa bicara kalau begini. Biar pemirsa tahu. Orang Islam memandang Isa Al-Masih itu sebagai Nabi. Mbak Ikma, silakan dijelaskan Mbak Isma biar Pak Syahrulnya ngerti. Itu engkau mewafatkan aku. Silakan Mbak Isma dijelaskan itu. Kau mewafatkan aku. Jadi menurut pendapat saya ya saat itu pengetahuan saya. Dapat baik-baik pengetahuan saya. Tunggu, saya belum selesai. Bapak tolong hargai saya berbicara. Sarul nih cerewet. Bapak tolong hargai saya berbicara, Bapak. Silakan dulu Sarul. Silakan. Lalu apa sih namanya? Dalam iman Islam dulu itu Isa Al-Masih itu kita sebut dengan Nabi kan. Kita tidak percaya kalau Isa Al-Masih itu adalah Tuhan. Tetapi sekarang Isa Al-Masih itu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan terkemuka di sorga dan di bumi. Lalu saya menemukan ayat ini kemarin tuh di perjalanan saya tuh. Maka setelah engkau atas segala sesuatu. Saya tadi sebut ada ayat Al-Quran di mana disebutkan diwafatkan dan dibangkitkan, gitu kan? Dan dibangkitkannya ini bukan hanya ada di di surat Al-Maidah, itu ada di surat, tunggu sebentar. 19 Maryam ayat 33. Itu juga. Lalu berarti secara tidak langsung Al-Quran itu mengiyakan kalau Nabi Isa atau Isa Al-Masih itu mati di atas tiang kayu salib. Sedangkan itu ada berbagai macam pendapat. Di mana, Bu? Sedangkan ada berbagai macam pendapat ulama. Dengerin. Yang salib itu di mana, Bu? Dengerin. Saya mau tanya. Saya punya itu tadi bicara Al-Quran. Saya tidak mau bertanya sama Bapak. Yang salib di mana, Bu? Tanggung jawabkan, Bu. Di mana, Bu? Tunggu sebentar, Bapak. Saya belum selesai bicara. Habis ini kalau saya sudah bilang selesai, Pak Syahrul silakan Anda berbicara. Oke, silakan. Jadi saya mengkaji ayat ini kan, saya mendapat satu penelitian, ada satu kesimpulan yang saya dapatkan itu seperti ini. Adapun kan ini kan antara ulama itu saling pro kontra ya. Jadi adapun pendapat para musafir seperti Ibnu Abbas, Ibnu Katsir yang menyatakan Isa Al-Masih masih hidup telah gugur dengan berbagai alasan. Pertama, dengan melihat pemaknaan dan penggunaan rafa'ah dan tawafah dalam Quran lebih rasional jika kata tawafah pada Ali Imran ayat 55 dan Al-Maidah 117 dimaknai dengan arti yang berhubungan langsung dengan kematian. Itu pertama. Ada lagi kata Al-Lail, itu menidurkan di waktu malam.
itu ada di surat Al-An'am. Dan Az-Zumar ada di surat Az-Zumar itu fiman'an itu waktu tidur. Itu jadi tidak bisa, keduanya itu tidak bisa dihubungkan dengan kata tawafanya ini. Dan riwayat-riwayat tentang proses pengangkatan Isa Al-Masih antara satu dengan yang lainnya tidak konsisten dengan terdapat pertentangan. Kedua, perbedaan penafsiran menyebabkan implikasi teologis yang bervariasi, Pak. Jadi hadis nuzul Isa alaihissalam itu merupakan hadis ahad, tetapi ada juga walaupun ahad tapi tetap sahih ini. Siapa? Itu ulama Sunni. Ya, itu dia. Jadi pendapat bercabang menjadi dua. Jadi pendapat ulama Sunni mengatakan Isa Al-Masih telah wafat. Tapi yang akan datang itu adalah intisari pengajaran Isa yang membawa kedamaian dan membesarkan Tuhan. Itu yang saya tarik kesimpulan pribadi saya. Menurut akal sehat saya, menurut akal pikiran saya, itu kenapa Al-Quran itu katanya kita pembentukan hadis dan istimewa yang tidak sinkron kayak gini, ada pro kontra. Dan kebanyakan pendapat menyatakan wafat. Kayak gitu. Jadi kenapa saya memilih percaya Tuhan Yesus Kristus? Memang Tuhan Yesus Kristus itu mati di atas tiang kayu salib untuk menebus dosa manusia. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Syahrul. Baik, terima kasih. Kita semua sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Ikrimah. Menurut pendapat saya, menurut kajian saya, itulah kesimpulan yang diambil. Ya, dengarin semua itu keadaannya. Tadi saya minta pertanggungjawaban Ibu, di mana Ibu mengatakan bahwa bukti Isa disalib di dalam Al-Quran. Di mana? Matinya di mana? Bapak tidak mengerti apa maksud saya? Iya, matinya di mana itu? Matinya disalib ya? Sekarang gini Bapak. Kalau enggak, pertanyaan saya belum dijawab, kenapa begitu? Itu Ibu kan dibilang mati kan gitu kan. Al-Quran mati disalib di mana? Al-Quran mati disalib. Siapa yang bilang Al-Quran mati disalib? Kan saya cuma bilang mewafatkan. Mewafatkan itu dalam kata tawafa itu artinya mati. Ya, mati Bapak. Yang lebih jelas itu ada di Alkitab. Bahwa yang mengatakan Isa mati itu siapa, Pak, Bu? Yang mengatakan orang Islam mengatakan Isa mati itu siapa? Pada saat penyaliban itu. Bapak Yusuf boleh dilanjut kah? Sudah tahu kena peraturan atau gimana Bapak? Boleh, kan tadi begini Pak Sarul. Tadi kan sudah dibacakan pada saat engkau mewafatkan aku. Jadi jelas bahwa ayat itu menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mati. Begitu Pak Sarul. Mati. Iya betul, itu nggak ada yang bisa bantah itu. Matinya di mana, bukan di kayu salib ya Bu ya? Terus ada lagi lanjutannya Pak. Jadi ada surat. Enggak, sepakat dulu Bu, sepakat dulu. Matinya bukan di kayu salib ya Bu ya? Nggak usah diiyahin. Biarin aja lanjut. Udah, gugur ya. Karena Sarul nggak hafal, dia mau bikin video YouTube dia. Ini pertanyaan berikut boleh, Ibu? Boleh Bapak Ibu? Yusuf? Pertanyaan terakhir. Boleh, Silakan. Ya. Silakan, boleh. Iya, baik. Tadi Ibu mengatakan dekat dengan orang non-Islam. Sampai berdebat tentang ketuhanan. Benar itu, Bu? Betul sekali. Iya. Orang itu, teman dekat atau suami apa gimana? Kan saya sudah bilang, Bapak berarti memakan nggak waktu jawab ini. saja, saya kan nggak dengar. Ya, Ibu nikahi atau sama pacaran saja. Oke. Itu kan tidak terlalu dekat. Saya bilang kan saya tidak terlalu dekat. Artinya tidak dekat ya, tidak nikah juga ya. Cukuplah Pak Sarul tahu itu orang dekat dengan. Tolong yang lain Pak Yusuf. Enggak, saya kan hanya nanya nih, jujur nanya saja. Enggak, gini aja. Seperti itu. Ini Bapak aja, itu Bapak. sudah menginterogasi beliau. Ya, boleh nggak saya bertanya, Bu? Betul. Sekarang gini, Pak Syahrul. Ibu menikah Pak Syahrul seperti ini. Enggak, ini Ibu menikah nggak dengan orang itu? Itu aja. Pak Syahrul sekarang gini. Pak Syahrul sekarang gini ya, saya tanya.
saya kasih kayak Berarti nggak mau dijawab. nanti Oke. Bapak. Udah nggak Nanti usah dibahas itu kalau emang. bukan Sederhana maksudnya seperti ini. pertanyaan saya, Bu. Seperti ini Jadi Bapak. nggak Itu bukan Ibu esensi menikahi dari orang kesaksian itu? saya. Dengar, itu bukan esensi dari kesaksian saya. Nah, Kesaksian saya ini itu mengagungkan nama menyangkut Tuhan dengan menantang keberadaan Ibu Tuhan. sebagai Jadi muslimah. itu hanya perantara. Tuhan Sahrul. Yesus pakai laki-laki ini untuk perantara. Pak Sahrul. Oke, kalau tidak bisa Bu Iklima dijawab kan, atau tidak Bu mau Ini Iklima kan perantara. orangnya sangat Ya. kooperatif Lewat tuh. dia, saya Bu menentang Iklima Tuhan ya. Yesus. Makanya saya menantang Tuhan Yesus. Esensinya bukan karena Iya. laki-laki ini. Bapak ngerti nggak sih sebenarnya? Pak Apa Sahrul. hubungannya esensi Tuhan itu? Saya hanya Bukan bertanya. gini. Sekarang gini Kedekatan Bapak. Ibu dengan laki-laki tadi bisa nggak Sekarang gini, dijawab? Bapak. Kenapa Ibu malu, Bu? Nggak, sekarang saya tanya. siapa yang Kenapa malu malu? Ibu? Bu Iklima tidak usah terpancing. Nikah nggak Ibu? Nah, Ini hanya itu sudah sekarang ya. menghakimi, itu Pak sudah Sahrul. menghakimi, bilang orang Saya malu bertanya, segala. Ibu. Baik, Pak Sahrul. Kenapa ini menghakimi saya bilang jawab. orang malu? Pak Saya Sahrul. tidak Aduh, menikahinya. Pak Sahrul nih. Selesai Pak kan? Sahrul. Bukan. Selesai kan? Bu Iklima Loh, boleh Pak tenang. Sahrul Gini, Kan ada dua jawaban Ibu. Pak Saya Pak Syahrul. Sahrul. tidak menikahinya. Pak Gitu. Sahrul. Bu Nah, Iklima kalau ini kan Ibu orangnya tidak kooperatif menikahinya, nih. selesai. Pak Kalau Ibu Sahrul. menikahinya, tentu ada konsekuensi di dalam Islam. Karena Ibu mengaku orang Islam. Itu loh maksud saya. Pak Sahrul, saya Kalau sudah tahu Ibu nih tidak mau arahnya membuka Bapak mau itu, kemana. nggak apa-apa. Oke, Pak Yusuf ya. Jadi Pak Sahrul. pemirsa tahu juga bagaimana Ya, Nggak usah hilang Ibu begitu. Iklima. Pak Sekarang Sahrul gini. suka Sekarang menghakimi gini. orang Ya. dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, Pak Tidak perlu lagi Sahrul. dijawab kalau Ibu merasa Nah, ketahuan tidak kan? perlu saya mendapatkan jawaban. Ketahuan Oke, Pak kan? Yusuf ya. Kepanasan kan? Oke. Selesaikan. Pak Sahrul, Kepanasan Pak Sahrul. kan? Itu yes or not itu doang, nggak ada yang lain, Bu. Nggak usah jawab, Ketahuan Pak. kan? Nggak usah jawab. Kepanasan kan? Belum apa-apa dia sudah menghakimi Tidak Anda ada kok. tentang pemirsa. Tuhan ya saat itu. Mungkin Tidak ada segini saja kaitannya dari dengan debat saya. kita. Apa Mas Syahrul. Jadi biar saya. orang-orang di luar sana paham tentang Mas keadaan Syahrul. orang. Biarlah orang luar sana paham bahwa Pak Sahrul yang kepanasan. mendebat orang seperti ini. Oke, Bu Iklima ya. Hei, Malam Bu Iklima ya. Biarlah orang luar sana tahu Pak Sahrul kepanasan. Iya. ngomong. Kalau di Islam itu, Bu, jangankan penipu kayak KC. Lupa Ya. saja nggak boleh dipakai Bukan. dalilnya. Ini kenapa tadi kan 10 ku HP gua laporin di 20 saksi kambing. pajak nih. Jangan Laporin seperti besok, jangan Sahrul. seperti Pak Sahrul pakai C menyembunyikan. Jual ke 20 orang jamaah Tolong, haji. teman-teman, Saya tolong nipu di diam sana dulu kata sebentar. KC. Teman-teman, tolong diam dulu. Ya, Pak Sahrul, Anda ini katanya orang Videonya itu udah berpendidikan. disebar itu videonya itu sampai ke Polda itu. Pak Sahrul, Anda katanya orang berpendidikan. Kenapa kok Anda setiap kali bilang Pak KC ini penipu? Nah, yang Dasar pengakuan omongan dia kok, Anda Pak. ini yang mana ya? Jadi, loh, buka videonya. Saya nipu satu kambing dijual ke 20 orang. Jadi pengakuan dia kok ini. Gimana, Iya, itu Rul? Lu konteksnya jangan itu fitnah, Rul. caranya apa? Masa Eh, kasih Syahrul. videonya, Pak? Kamu Kasih, jangan kan? fitnah, coba buktikan. Bisa Loh, dibuktikan nggak orang lo yang secara ngaku hukum? kok. Ah, hukum itu ada Tanya Julius bukti, sana. fakta, pengakuan, itu, Rul. Buka Lu ya. jangan menjudge saya, Rul. Saya laporin pencemaran nama baik lu kena Nih, pasal nih. 310 lo. Syahrul, Buka. Wah HP. Ya. Nih. Ya, Syahrul. Ini saksinya Nih, banyak buka. nih, Pak Yusuf. Mau nggak? Ibu Hikmah. Mau nggak saya perdengarkan? Syahrul, Silakan. silakan. Iya, saksinya. Buka aja, Julius silakan. saksinya. Silakan biar jelas. Ayo dibuka. Silakan. Silakan dibuka. Sebentar, saya cari videonya. KC ternyata nipu jamaah haji. Ternyata Pak Sahrul bukan makin baik ya, ternyata makin parah ya. Ketahuan watak aslinya kan? Watak aslinya ketahuan kan? Watak aslinya timbul. Punya ilmu. Biar kita dengar Saya hanya dulu arahnya mau mendoakan kemana. biar orang lain nggak ketipu lagi. Itu Dia benar itu itu. mencari kesalahan untuk menjatuhkan Alkitab. Karena Buat kartunya apa sudah mencari kesalahan ketahuan. orang yang nggak Muhammad salah? sudah dekat jin. Muhammad kan sudah berumur Itu pengakuan jin. Anda sendiri Jadi kok. pengikut jin. Biar kita Nah, dengar dulu. ayatnya Kita dengar jelas. dulu videonya. Jadi Mana nggak videonya banyak coba? lagi. Coba tampilkan dulu videonya coba. Coba tampilkan yang mana? Sebentar, saya cari dulu. Tapi Pak Sahrul, video yang Anda mau tampilkan ini video full atau video edit-editan, Pak? Saya nanya nih.
Tanyalah Julius lah, Julius yang punya video. Jangan. Dia ngomong ngakunya ke Julius kok. Pak Syahrul. Nah, udah Pak Syahrul percaya sama Julius sana Pak Syahrul, ya. Pak Syahrul Tanya aja Iman Aditya itu. Orang ada Aditya juga kok di rumah. Pak Syahrul, beriman saja ke sana Pak Syahrul. Tolong sebutkan tadi agamaku, agamamu, disebutkan yang baik-baik, tapi perangilah mereka tadi disebut. Menggelapkan, itu namanya penggelapan. Pak Syahrul. Penipuan itu namanya Pak. Penipuan. Nah, itu baru asli penipuan. Ya, kalau itu betul penipuan. Ya, orang di luar sana paham Pak. Kalian bicara apa aja nggak disegah-segah Pak. Kirim paham orang ke arahnya. Nah, orang luar sana tahu Bapak penipu, tidak berani sebut. Iya. Kalau itu jelas kita kasih penipuan itu Pak. Pak Syahrul, saya mau tanya Pak Syahrul nih. Pak Syahrul. Ini. Hei, agamamu, agamaku. Tetet sebut yang baik-baik. Tetapi perangilah, pancungilah, tidak berani disebut. Masa di depan itu apa? Kuliah, jual kafirun. Ya mana videonya Rul? Orang kafir tidak menyembunyikan ayat Pak Syahrul. Teman-teman tunggu sebentar. Saya mau tanya Pak Syahrul dulu nih. Halo, Pak Syahrul. Buka ruang kita. Jangan di sini buka ruang. Jangan nanya saya. Saya masih di sini menanyakan murtadin. Buka ruang. Saya mau tanya Pak Syahrul aja. Bisa jawab nggak ini? Quran surat 33 ayat 56. Allah kamu sekolah nggak sih? Kepada Muhammad. Kenapa begitu kamu Pak? Coba dijawab. Saya masuk ke sini mau bertanya. Pak Korpus dia nggak punya Bapak juga mesti siap ditanya dong. Bapak mau menang sendiri. Berani bertanya, siap ditanya. Quran surat pemirsa. Bapak-bapak. Dia juga punya Pak sebentar, Pak Syahrul. Itu mau menang sendiri, itu nggak benar. Dulu saya bicara. Baik, Pak Syahrul, sebentar, Pak Syahrul. Tapi orang kafir itu, kamu jawab atau tidak? Mulai kafir lagi kan. Mulai. Iblis malam hari bermalam di lubang hidung. Aku mau tanya, apa bedanya sarung dengan sarung? Allah sendiri melarang dia menikahi kafir. Ketahuilah setan iblis malam hari bermalam di lubang hidung. Ini siapa mereka dan sekutunya naik. Ya, sekutunya berusaha membela keadaan Ikrimah yang murtad. Oke Pak Yusuf, malam ini kita sudah apa bedanya sarung sama sarung? Sebentar Pak Syahrul, Anda jangan takut begitu dong. Apa bedanya sarung sama sarung? Jawab dulu. Jadi keadaan Anda itu pasti kekal di neraka jahanam. Jawab dulu bedanya sarung sama sarung apa tuh? Pak Syahrul yang neraka jahanam. 217 Bu Iklimah ya. Pak Syahrul lihat mukanya berseri-seri itu Pak Syahrul. Itu namanya orang taat Pak Syahrul. Jadi kalau Pak Syahrul orang penuh kebencian. Di neraka jahanam. Nah, orang seperti Pak Syahrul penuh kebencian itulah yang neraka jahanam. Orang seperti Pak Syahrul yang kepanasan dan penuh kebencian itulah yang masuk neraka jahanam. Panjang juga ngomong terus dari tadi dia. Apa bedanya sarung sama sarung? Mana nih Syahrul belum Oke Pak Yusuf ya. Jadi biar agak sehat sedikit. Dengan baik. Ngomong aja Sarul ini. Oke. Halo. Nah, dengar teman-teman dengar orang Syahrul, IS 33 ayat 56 itu bagaimana penjelasannya itu Pak? Allah berdoa kepada Allah. Siapa sekarang yang bicara? Satu ya, silakan fokus kalau Tidak, jadi orang-orang kafir itu tidak akan beriman. Itu kata Allah walaupun Oke, jelaskan dulu bedanya sarung sama sarung apa Rul? Oke, baik lima. Baik lima dengan saya. Bapak harus dengerin saya, Bapak. Bapak harus menantang Tuhan. Bapak Syahrul harus menantang Tuhan. Nanti jangan ada waktunya Bapak bukan berarti kayak gitu. Jadi Bapak tuh sering-sering masuk ke channel para murtadin,
Lebih baik Nah, kita iya, biar yang saudara seiman beragama saya yang Kristen, lemah kita tidak bersatu seperti dalam ibu. doa, kita Jadi doakan nggak Pak murtad Syarul, kayak semoga ibu. Tuhan juga menjaga serta Tolongin. menyertai. Ya Bu ya. Jadi saya masih Mungkin di sini saat ini ya, ranah agar saya belum pas saudara untuk saya yang berdebat lemah karena ilmu iman saya juga tidak masih murtad kayak sedikit. ibu. Karena murtad Mungkin itu Bapak kekal di bisa neraka jahanam. pakai pesan saya Murtad bakalan Salah kerja Pak saya Sarul. untuk mengingatkan Hei, Pak barangkali Sarul. nanti Bentar, di bentar, 2 Bapak Ibu, tahun atau boleh setahun yang tenang? akan datang Bapak akan ketemu saya lagi Oke, untuk Bapak Ibu. berdebat atau mungkin kita berada Bentar di nih. tim yang sama Bapak. Pak Sarul, seseorang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar itu bukan murtad. Justru dia kembali kepada jalan yang benar. Apa artinya Anda mengucapkan minal aidin wal faizin ketika orang-orang kembali kepada jalan yang benar kok Anda justru menuduh dia murtad? Justru Anda harus bertanya-tanya Kenapa dengan saya selamat demut? Saya nggak punya kompetensi dengan Karpus. Karpus kalau mau hutbah saja. Nggak ada hubungannya saya dengan kalian. Saya punya hubungan dengan Mu'adin yang coba menyampaikan keislamannya sementara dia tidak paham apa itu Islam. La ilaha illallah aja dia tidak paham. Dia berani menantang Tuhan. Ya sudah, Tuhan yang mana lagi? begini. Sementara la ilaha Baik, illallah baik. kita pahami tidak ada Tuhan selain Allah. Oke? Baik, Pak Sarul itu justru dia meragukan. Bapak Ibu boleh gantian. Justru dia meragukan aulanya Pak Sarul itu. Makanya dia minta, dia nantang mana Tuhan yang benar itu esensinya Pak Sarul. Baik Pak Sarul. Nanti kita Aduh, Pak Sarul ini memang. Makanya Pak Syarul ikutin Bapak Ibu, saja. Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh sebentar Dan izin bicara Bapak Ibu. Baik, nanti begini. nih, nanti Bapak kita akan ketemu lagi suatu saat nanti. Kita tidak tahu, mungkinkah Baik. kita berada di tim yang sama Bapak Syarul? Kita nggak tahu. Insya Allah. Insya Pak Syarul, Pak Syarul. Tapi di akhirat nggak mungkin ketemu kita karena ibu pasti ke neraka. Itu ayat Al-Qurannya bu. Orang tua ibu tidak aman. Pak Sarul. Nggak boleh. Orang tua ibu tidak aman. Bapak belajar jadi Itu melangkahi Tuhan. Itu nggak boleh. jadi keren sekarang Pak. Ada saja masih itu adalah penyambung lidah Tuhan. Ya, penyambung lidah Tuhan. Orang Islam munafik. Kalau ada Penyambung- orang yang mengatakan penyambung Anda lidah tidak batu kafir, aja tidak aswad, munafik, Pak Sarul. Anda berarti orang Islam Sarul. munafik. Oh, penyambung berhala ajar aswad. Oke Pak Yusuf. Pergilah kau pergi. Bisa saya keluar Pak Yusuf? Baik Pak Sarul. Pak Sarul, ini nih. Nanti sama Mas Adit nanti. Apakah Anda Mas Adit yakin masuk surga? Oke? Apakah Anda yakin masuk surga? Pasti itu insya Allah Anda sama saja Allah masih itu berjanji kepada. Jangan pakai insya-insya dong. Ada pasti Mana Sarul. pastinya Anda aja masih Al-Baqarah mencari jalan yang Itu lurus. ya dan Syahrul bukan Tuhan loh. Al-Baqarah 85. Baik, Bapak Ibu. Iya betul Bapak dari Ibu. Islam madinan. Fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati. Daripada kamu bilang insya Allah, mending insya Allah. Dan dia tertolak. Itulah ayatnya. Kau bukan Oke? Tuhan. Jadi tidak Kau ada bilang agama pergi. luar Ini Islam. orang aja masuk neraka. Berikan Kau yang Kristen di masuk kitab neraka, kalian Syarul. kalau ada agama Kristen. Tidak ada. Siapa yang menyuruh kalian beragama Kristen? Oke? Siapa bilang Mas Sarul. tidak ada orang beragama di Kristen? Kamu ngawur, Siapa Syahrul. bilang Kristen Kristen itu bukan agama. Kamu itu Kristen itu bodoh. bukan agama. Katanya Apa? S2. Itu salah. Kamu Tuhan Tuhan Yesus datang tidak pernah bawa agama Pak. Tuhan Baik, Yesus Mas datang Sarul. itu tidak pernah membawa agama. Kalau kamu mau debat yang benar, Syahrul. Kamu itu bukan orang pendidikan tinggi. Kalau menurut saya, kamu pendidikannya rendah sekali. Ketiga, orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Itu orang kafir. Kalau orang percaya Tuhan itu tidak kafir, Syahrul. Kamu tidak paham. Saya tanya kamu, QS 33 ayat 56, kamu nggak bisa jawab ini. Pak Yusuf bisa Pak Allah dan malaikat berdoa kepada Allah lagi. Pak Yusuf Ayo, jawab, bro. bisa bantu yang di private chat Pak, linknya Pak dibukakan Pak, biar kita Pak permalu Sarul kali ini, Iya. Pak Jadi Sarul yang ini menolak Tuhan itu semakin bukan kebingungan. bukan kafir Pak. Pak Sarul ini semakin kebingungan ketika dia kalau berjumpa. kalian itu Allah udah jelaskan Ketika dia di dalam berjumpa mantan Al-Quran. guru ngajinya. Makanya kafaran ladina qalu inna Iya. Nih, coba dengerin orang Pak Yusuf mengatakan semuanya Pak. Yesus itu Ini adalah hadis. Allah. Ini Oke? hadis nih. Ini hadis ya. Coba kita baca dulu hadisnya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa membunuh cicak Oke, Pak dalam Yusuf, pukulan saya pertama, kira orang-orang ini maka membaca ia hadis akan yang mendapatkan tidak paham kemenangan dan arti sekian baca. kebaikan. Jadi mereka Jelaskan itu dulu, hanya jelaskan dulu nih. membaca yang tidak Jangan dia pergi pahami. dulu, jelaskan dulu nih. Walaupun disampaikan Kamu punya dijawab, kompetensi. orang kafir tidak akan Hei, pernah ini ada cicak beriman. nih. Orang kafir itu Cicak tetap banyak. Berani. Baca tuh, baca. Oke, Pak Baca Yusuf. dulu. Bisa saya keluar? Bisa saya Kenapa keluar, Pak tadi Yusuf? kenapa tadi menjelaskan kalau orang kafir tidak bisa terima? Kenapa ini nggak pernah dijelaskan? Kalau tadi berani jelaskan. Jelaskan dulu ini, Ru. Nah, kenapa tadi? Dengan Bu Ikliman ya? Kenapa tadi berani menjelaskan? Sedangkan yang ini tidak berani menjelaskan. Kenapa yang tadi berani menjelaskan? Ru, ini banyak cicak di rumah Ru. Standar ganda. Halo, Standar ganda. jangan berebutan ngomongnya satu-satu Bu Ikliman. dong. Rul, Udah nggak usah. Biar Yang namanya orang kafir ya begitu, Pak. Tolong kalau ngomong itu satu-satu, jangan Orang kafir malah keroyokan. dikasih tahu, Pak. Dari Orang kafir itu egois. Mau bicara. Jadi harus bergantian. Tiba-tiba ada Jangan. orang yang bicara kepanasan. Betul, jangan Saya hanya bicara orang yang ngomong terima. lalu dibales. Jadi beri kesempatan orang untuk berbicara sehingga kita tidak egois. Saya lihat dari kemarin-kemarin ketika ada orang yang menjelaskan Sok tahu lu. bagaimana caranya ketika orang ngomong. Ini siapa yang ngomong lagi nih? Kalau kamu yang ngomong, yang saya lihat diskusi yang benar itu kemarin seperti apa? Coba kamu jelaskan dulu tuh hadis Udah nggak usah tuh. menjelaskan. Musnah Ahmad tuh. Ini banyak cicak di rumah saya nih. Sekali pukul katanya pahalanya lebih besar. Macam mana itu maksudnya? Oke, Bu Ikliman. Oh, itulah hebatnya. Iya, Bu saya Ikliman bacakan udah? dulu lah ya. Ikliman? Rasulullah Shallallahu Alaihi Kan udah Wasallam. dikasih tahu tadi orang Barang kafir siapa itu membunuh cicak, tidak akan pernah beriman Coba dulu walaupun si kalian sarulnya, menyampaikan Pak. kebenaran itu. Coba dulu si sarulnya, Pak. Biar saya bacakan dulu ya, biar lebih enak. Ya buat apa Anda baca? Anda kekafirannya tidak mana bisa paham. Mana bisa paham. Ya makanya kita bertanya sama kamu, Sarul. Kan Coba jelaskan dulu ini maksudnya apa? Kenapa cicak itu Anda membunuh menjawab cicak itu dapat tidak pahala? akan pernah beriman. Buat apa saya jawab? Allah Iya, tidak jelaskan beriman. dulu lah, Sarul. Katanya kamu ahli kitab. Kalian tidak akan pernah mendapat penjelasan karena kekafiran kalian. Allah menutup hatimu. Malu dia. Oke, Bu Iklimah. Kamu nggak punya Sudah, kita kompetensi, aja yang Sarul. Oke. Sarul. Oke, Rul, Bu satu Iklimah. lagi nih, Rul. Rul, satu lagi. Bu Iklimah. Ada hadis yang bagus nih, Rul. Paham nggak sih kamu? Dikasih tahu. Kamu tuh yakin nggak bakal paham. Bentar. Ini ada hadis yang Oke, bagus Bu lagi. Iklimah. Aku kasih nih. Bu Iklimah jangan senyum aja, tanggung jawab lah. Kita bisa dalam doa semoga Tuhan apa sih? Ini habis nih, Saya Rul. masuk di sini bicara sama ibu. Iya, Bukan Pak Yusuf. dengan Pak batu-batu Yusuf. itu. Bapak Pak Yusuf. Iya, Pak Yusuf. saya sudah menjawab pertanyaan Bapak tuh. Loh, Pak Yusuf, tolong tampilkan hadisnya, Pak. saya kan ngomong sama ibu. Saya Sudah selesai. Tampilkan bisa hadisnya. Saya nggak boleh menjelaskan. senyum. Oke? Hak saya, Bapak. Oke? Pak Sarul, Oke. Anda mengajak orang Oke, Bu. berdiskusi secara edukatif. Anda sendiri tidak memperlihatkan kualitas. Nggak punya Jaga mulut kompetensi. kau Sarul, Rul, jaga mulut kau Sarul. Saya Timothy Pak Yusuf bisa bantu naikkan yang di private chat, Pak. Ada hadis lagi tuh, kita tanya sama Sarul nih. Dia kan pintar. Saya bicara sedikit aja ya, sebentar ya. Saya bicara sebentar ya, sedikit aja. Saya masuk di sini Boleh? bukan dalam rangka bicara dengan badut-badut. Saya udah bicara dengan paman mulut ibu. kau Sarul. Inilah kurang ajarnya Sarul. Nah, ini mulai Pak Sarul. Mulut kau Sarul. Atau ya, saya tidak Sarul. Pak Mani Bulu tadi. Nggak boleh begitu, Pak Sarul. Mulut kau Sarul, mulut kau Sarul, mulut kau Sarul. Badut-badut ini bicara. Dari tadi ada yang ngatain Bapak, kan nggak ada. Biar kau dapat pahala, Kenapa Sarul. Bapak menghina badut-badut seperti itu dengan kata-kata yang tidak pantas? Makanya kita harus ketika berbicara Ah, satu kau persatu lagi kau biar siapa semuanya ini? bisa Ini siapa ini? didengar. Badut-badut ini. Mulut kau Sarul, mulut kau Sarul. Oke? Bu Iklimah. Jaga mulut kau itu. Jangan berebutan ngomongnya makanya. Oke?
Maka bahwa Kita Tuhan nanya Yesus hadis mengajarkan kita baik-baik. tentang Iya, kamu sebentar. kasih. Teman-teman Kasihilah sebentar. musuhmu katanya. Kata Tuhan Yesus, kasihilah Udah, musuhmu. jangan ceramah Jadi itu ke biarkan saya, saja. itu tertolong. Kasihilah Rul, sesamamu. kau Sarul. Ketika Sebentar. Pak Sarul, Jaga mulutmu tuh, Sarul. gimana sih? Jangan bicara Sebentar Injil dengan teman-teman, saya sebentar. tertolak. Sebentar. Saya mau bicara dulu nih. Saya mau Saya jelaskan masuk dulu ke ya. sini tentang karena ibu bicara Islam, bicara Al-Quran. Iya, sebentar. Selalu Anda mengatakan, saya tidak perlu menjelaskan kepada kafir. Nah, Anda tahu ini Ibu Ikma ini sudah kafir. Kenapa Anda masuk ke sini gitu loh? Betul, percuma dia bilang tadi. Kenapa dia menyinggung Al-Quran? Dia bicara Pengalaman berdasarkan pribadi dia. pengalaman pribadi dia. Makanya Sarul. saya tanya. Lah, Ibu kamu ini ditanya- sudah meninggalkan Sarul. kegelapan, Sarul. datang Saya kepada tanya terang. tentang Ya, kekafiran. Satu-satu, ini biar sudah Pak Yusuf dulu. meninggalkan Islam. Biar Pak Yusuf dulu Islam ngomong. kegelapan, datang kepada Yesus. Saya Ya, bertanya dia Sarul. menyinggung Isa di dalam Al-Quran. Pak Yusuf nggak paham Bukan juga. begini Pak Sarul. Anda masuk ini kan berarti Anda mau berdiskusi dengan orang Betul. kafir. Betul. Iya kan? Nah, kenapa kok Anda pada saat orang kafir bertanya, kok Anda bilang ini tidak perlu menjawab, tidak perlu berdialog? Pak Yusuf, paham nggak saya bicara dari awal? Saya hanya mau punya kompetensi dengan narasumber. Paham nggak? Sarul. Tutup mulutmu tuh, Sarul. Ada nggak tadi? Ya. Jadi Pak Yusuf sendiri menjadi unsur subjektif sehingga dia dibutakan pada posisinya sebagai moderator. Udah tutup mulut kau tuh, Sarul. Bukan Bapak. Bukan Bapak Syarul. Kalau boleh saya Saya berbicara, masuk di ini sini kita berada di bukan ruang dalam perdebatan. membicarakan tentang Bapak, kekafiran kalau bisa dia. saya berbicara, mohon maaf Bapak Syahrul. Kita berada di satu ruang yang sama, berarti semuanya itu berhak untuk berbicara. Iya, saya minta Dan pertanggungjawaban berdiskusi dengan tentang baik klaim itu Anda seperti apa, Al-Quran. Bapak ya? Hak Anda minta pertanggungjawaban, Pak Sarul. Haknya apa untuk minta pertanggungjawaban? Anda tidak menjawab. Kok harus bertanggung jawab kepada Anda, Pak Sarul? Siapa Anda di situnya? Anda ini siapa sih kok minta pertanggungjawaban? Dia berani bicara Islam, padahal dia pada sudah kafir. Ya nggak Nah, bisa, ditanya Bos. mengenai hadis cicak, kamu nggak mau jawab. Aduh, katanya itu kitab Tipe kamu. Pak Sarul ini tipe setan. Loh, Badut. Kenapa Badut masih mesti bicara, kan? ikut Pak Badut Sarul? masih bicara, kan? Oke, Kamu Bu itu yang Iklima ya. badut. Oke, Bu Iklima ya. Ya. Kalau mau bertanya, mending gini Sarul, malam-malam. buka room lain-lain ya. Kau itu Oke, cari barangkali cicak Bapak dulu, Syahrul kita cicak. akan bertemu lagi, tapi dengan mudah-mudahan kita jadi satu tim ya Pak Syahrul ya. Amin. Oh nggak bisa, kamu ke neraka gimana sih? Nggak Ya, bisa. bukan, makan itu doa saya. Sarul. Bapakmu itu di setiap Ini, sudut ini. minta kamu kembali kok. Nih Sarul, Dia coba nggak- kau jelaskan Dia dulu nggak nih. tega kamu disiksa di neraka Ini, jahanam, ini. bapak dan ibumu itu. Coba kau jelaskan dulu nih. Rul. Ada Udah jelaskan ini, Bapak Syahrul Sarul. jangan berbicara tentang orang tua saya ya. Bapak Syahrul jangan berbicara tentang orang tua saya tidak suka. Emang kenapa? Kemarin Bapak Orang bicara tua tentang orang tua saya, sekarang Bapak orang bicara tua tentang kamu orang tua itu saya saudara lagi. seiman Bapak saya. sebenarnya mengerti nggak etika dalam berbicara tuh? Loh, orang tua kamu saudara seiman sana, bukan saudara seiman Saya kamu. tidak suka menyebut Iya, orang kau tua tuh. Sarul. Ya. Mulai ngawur. Sarul. Seiman saya. Kelakuanmu itu udah seperti binatang, Sarul. Kamu bukan anak Saya yang tidak suka Bapak berbicara tentang orang tua Di saya mana Bapak Syahrul. ayatnya di Al-Quran, orang Kristen masuk neraka di mana ayatnya di Al-Quran? Sekarang kalau Ibu, saya menunjukkan orang sholat akan bapaknya Ibu celaka, Iklima saya itu bisa saudara tunjukkan seiman ayatnya. saya. Rul, Bukan bapak orang iman sholat ibu. yang akan Sudah, celaka Syarul. hubungannya Kamu dengan bapak itu. Orang Masalah sholat. iman. Sarul sudah, kamu Justru nggak usah pada Sudah, diam. saya dengan bapak Ayat ibu. yang keempat berbunyi. Tutup banget mental Anda ini. Bicara iman. Paham ya Bu ya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang sholat Setiap malam. sujud bapak ya Ibu meminta ke Jadi ibu yang suka kembali sholat agar ini, tidak diajak Sarul, oleh Allah Rul, Subhanahu wa kamu ini Ta'ala. memang calon neraka, Rul. Itu fawailul lil musholin. Sholatmu itu akan celaka, Rul. Itu kata Quran. Lu dengerin, Rul. Fawailul lil musholin. Lu dengerin penipu bicara itu. Bisa dikasih tahu emang. Maka kecelakaanlah bagi orang Dengarlah, yang Sarul. sholat. Selesai kita? Oke? Urusin dulu nabimu itu, Rul. Nabimu itu bersolek, Rul. 3 kali semalam, Bagaimana? Rul. Rul, mending Baiklah, bisa dengar saya. bunuh cicak biar dapat pahala, Rul.
Bu Ika, Bu Iklima? Itu akan Bu Iklima aja penting Bu Iklima nggak usah dengar dia, nggak usah dengar dia. Nggak usah dengar dia, Bu Iklima, nggak usah. Iklima paham. Enggak, Jadi nggak usah dengar dia. Iklima itu adalah saudara seiman saya sampai akhirat. Sementara ibu Bahlul. Diam dulu Bahlul. Satu-satu ngomong. Saya kedengaran nggak? Iman tidak bisa dibatasi Halo, oleh Kedengaran Pak Kaceh, silakan Pak Kaceh. Nah, Silakan Pak yang Kaceh, silakan. menjelaskan Silakan, bahwa Pak orang Kaceh. yang akan celaka itu yang pertama orang sholat 5 waktu. Fawailul lil musholin. Ayatnya surat Al-Ma'un 107. Terus wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Tuh, Rul. Ayatnya di Al-Quran. Jadi orang sholat itu akan celaka. Yang pertama. Yang kedua, umat Islam itu tidak ada yang masuk surga. Karena surat 19 ada yang mau dengerin penipu, Pak. semuanya Oke, akan Pak Yusuf. mendatangi neraka. Saya keluar ya. Nah, pertanyaan saya, di mana ayatnya orang sholat Salam akan untuk masuk semuanya. surga? Gitu. Ya. Cecak masuk surga Pak Kece, cecak. Cecak masuk surga. Dengar. Ini penipu ketawa itu. Banyak cecak di rumah saya nih, Pak. Anda nggak mampu ya beri jawaban Oke, kepada Pak Pak Kece. Yusuf Anda ya. nggak mampu ya, Pak Syarul ya. Nggak punya Ada kompetensi kebingungan dia. ya? Di dalam Islam itu Tertolak orang dia lupa tuh. aja Aduh, kita ngomong dalam tidak bisa Islam dengerin lagi. apalagi Ya, penipu udahlah, bagaimana ceritanya. Bapak Ibu, Hadis Bapak itu Ibu, Halo, dhaif. Pak Kaceh. Orang Saya iman, saya bisa ngasih bagaimana beliau ini ceritanya? semakin menggila Surat Al-Baqarah ketika ayat 6. di channelnya Tolong, Pak tolong, Yusuf, Pak Bu, Yusuf, di channelnya Pak Iklima? Yusuf dia ketemu, Pak di Yusuf, channelnya Pak tolong Yusuf buka ini dia surat ketemu sama Al-Baqarah guru ayat mantan guru 6. ngajinya, Oke. yang akhirnya terima Yesus. Dia kebingungan ke di situ. Tolong Pak Sejak Yusuf, itu saya melihat saya minta si Pak Yusuf Syahrul ini buka kebingungan, surat gentayangan. Al-Baqarah Bu, ya? ayat 6, Bu. Ya Pak, Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf coba buka surat Al-Baqarah ayat 6, Pak. Surat apa? Al-Baqarah ayat 6, surat ke-98 ayat 6. Ya. Sebentar kita Satu-satu tampilkan. aja dulu, satu-satu bicara ya. Ya. Sorry, Mas Arif betul Surat ya? Surat berapa? Surat berapa? Surat ke-98 ayat 6. Surat Jangan 98 keluar dulu ayat 6. Sarul, kamu. Kayak Hah? tingkah saja, kabur kamu. Saya nggak punya ruang bicara dengan badut-badut bodoh ini. Nah, dia Udah, Ada yang baru kurang ajar kan dia kan. Dia setan dia nih, menghina orang. Dari awal saya katakan. Nah, Pak Sarul yang badut. Pak Sarul yang badut. Iya, ya baik. Pak Sarul yang badut. Surga ini gimana sih maksudnya nih? Tolong buka surat ke-98 Oke. ayat ke-6, Pak. Mas Ari, saya keluar ya. Tolong, Pak. Surat- Nah, ini ya, oke, 98 ini ayat 6 sebentar. iya. Silakan. Ini menjawab pertanyaan Pak Kaceh barusan baru aja Pak Kaceh tanyakan. Pak Kaceh Ini, bertanya, ini Pak orang Kaceh, seperti yang Pak Kaceh celaka itu, tolong baca. Pak Kaceh tolong baca, Pak Kaceh. Ini. Tolong baca. Tolong dibaca. Nih. Sesungguhnya Maksudnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan min orang ahlil musyrik kitabi, bukan ke neraka kitabah. jahanam. Kitabi wal musyrikina penyembah berhala Ka'bah finar akan dimasukkan ke neraka jahanam. Ya, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jadi sudah masuk neraka, tidak ada akan masuk surga, tidak ada. Nih, saya baca ulang lah. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir min ahlil kitabi, dari ahli kitab ini, kitab kuning ini. Nah, coba ini dari kitab kuning ini. Nah, jadi yang kafir itu yang mengikuti kitab hadis, kitab karangan manusia, kitab kuning, nah itu ahli kitabi. Ini kitabi namanya. Kalau Amin Pak Kaceh. Orang kalau ahli kitab kitabah. itu adalah orang-orang yang mengaku mengetahui kitab-kitab, padahal mereka tidak tahu. Itu namanya ahli kitab. Coba Ya, Pak Ari Abu. Anda ini mengaku berpedoman ke Quran, tapi Anda pedoman pakai hadis dan fikih. Itu Oh, iya yang akan dong. masuk neraka. Oke, Pak Ari Abu. Gini. Sekarang Pak Ari Abu. tadi belum dibaca kan? Ah, Tadi belum dibaca kan? Sebentar. Gini, saya bacain. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab Kitabi dan bacanya orang-orang yang benar dari loh. musyrik akan masuk neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Bukan Mereka ahli itu kitab, adalah sejahat-jahatnya kitabi. makhluk. Nah, bacanya aja udah salah loh. Sehingga kalau Pak Kaceh menganggap Kitabi. mana yang Min masuk ahli neraka, kitabi. nih. Min ahli kitabi bukan kitab. Lu salah lo. Wal musyrikin, musyrik penyembah berhala batu hitam. Kalau kitabi, Orang musyrik, Pak ya. Kaceh, kalau kitabi itu harus ada huruf ya setelah ba.
Ini udah ada jawabannya, nggak perlu Kitabi diatur-atur. itu harus ada iya. Itu kalau orang misalnya musyrik ada huruf itu, Mas, ya, Mas Ari, Pak Aceh, orang-orang kalau ada di situ ada huruf ya, orang-orang musyrik itu orang-orang yang menyembah batu pagan Arab, Udah bro. jelas kitabi. Ini ada Enggak, katarannya kalau di misalnya bawah. di huruf kitabi ada huruf Kamu ini ngerti nggak bisa baca berarti nggak tuh? kalau Ini ada kitabi itu ada katarannya di huruf bawah. ya. Kitabi, ya. Kitabi, nggak kitab. Kitabi nggak pakai huruf Nggak ada ya kan? P-nya itu. Ada huruf ya nggak? Ada huruf ya nggak? Ini Nggak ada kan? Kitabi sekarang itu artinya maksudnya apa? Kitab dapat kitab. ahlil artinya kitab. apa? Ahlil kitab. Orang-orang Iya, musyrik kitab. itu Ahlul adalah kitab orang-orang ini yang menyembah batu pagan Arab. Kalau ada huruf ya setelah huruf ba, maka betul kitabi. Kamu betul dari mana? Emang kamu Tuhan? Kamu ini mengatur huruf Tuhan. Pak Aceh tadi menantang kan, mana Al-Quran ini ayatnya, firman Tuhan mana apa dalilnya? memang komik? Tadi Pak Aceh, Oh, diatur-atur Pak Aceh sama kamu? nantang kan, nantang Iya, dalil kamu ini kan, siapa? saya Kamu ini kasih siapa? kan. Kamu ini siapa? Tadi Pak Aceh nantang dalil mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang Kristen, orang non Muslim itu masuk surga. Tuh dalilnya. Emang di situ ada Tuh, Ari, dengar dulu, Ari. Dengar dulu, Ari. Ahli kitab, tahu Ari. nggak? Iya, yang kafir itu kamu. Oh, Ari, dengar dulu. Orang musyrik Baca ayat itu pertamanya, adalah baca ayat asri pertamanya. Ari. Diam dulu, Ari, diam dulu. Tunggu, baca pertamanya. Orang musyrik itu adalah kafir, orang-orang dari yang kitab. nungging 5 kali ke arah Ka'bah itu. Dari orang ahli kitab, orang musyrik yang meninggalkan agama mereka sampai ilmu dia. Tadi Bapak nantangkan mana dalilnya bahwa non Muslim adalah orang-orang yang masuk ke neraka. Diam dulu, Ri. Diam dulu. Dan berikan ada nggak? Admin dulu. Ada kan? Nggak. Sekarang saya tanya, Ada ada kan? Diam dulu, Ri. Nggak bisa jawab kan? Pak Aceh nggak bisa jawab kan? Ari, diam dulu. Ternyata ada kan Pak Aceh? Tidak ada di situ Kristen. Kan pertanyaan saya, orang Kristen masuk neraka mana ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, ahli kitab ini, tolong. Nih. Ya, ahli kitab kalangan yang akan masuk neraka itu. Aduh, saya publik loh. Saya ketawa, saya Pak Aceh. Aduh, apalagi diam dulu, Ri. Apalagi yang kemarin pas yang diam, Ri dulu, Ri. Yang lain kasih kesempatan bicara. Ketawa gitu. Ketawa saya ngedengerinnya. Ari, saya mau nanya. Kalau di surga itu ada pasar ya, Ari? Oh, tidak ada. Ada. Sorry, maaf. Ada. Ada, memang ada, betul. Iya. Terus gunanya pasar untuk apa, Ari? Ada toilet di pasar. Oh, enggak ada. Bunuh cecak dapat pahala kah? Gini, saya Bunuh cecak dapat pahala kah? Itu, saya di surga itu tidak ada suatu hal yang jelek-jelek. Kalau pasar itu saya tanya, pasar itu jelek apa bagus? Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Sebentar. Saya ngomong dulu. Sebentar ya, Bu. Iya. Sebentar Pak Yusuf, saya mau ngasih tahu dulu bahwa kalau di pasar itu kasih kesempatan ngomong dulu yang lain, Ri. Halo, Ari, diam dulu, Ri. Ya. Di pasar itu nanti pakai apa? Pakai mata uang apa? Dinar apa pakai mata uang dolar apa rupiah? Tidak pakai mata uang. Jadi di surga itu adalah segala sesuatu yang baik-baik. Tidak ada yang namanya ingus, tidak ada yang namanya kencing, tidak ada yang namanya berak, tidak ada yang jadi namanya pasar apa keringat. itu? Pasar apa? Pasar biar jelas. Gini. Biar jelas itu di private chat ada linknya, Pak. Ada linknya Pak di private chat. Pasar apapun itu. Sahih Muslim. Nanti sebentar, Ari. Sebentar. Saya kasih tahu dulu. Pasar apapun diam. Sebentar dulu, kita baca hadisnya. Kita baca hadis sesuatu yang ada di dalam baca dengerin Ari adalah kebaikan. Kita baca hadisnya aja, Ari. Khusus diam. Dengerin dulu. Kamu diam dulu. Perlu dengerin. Ini aja dibaca. Ya, dibaca dulu, Ri. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar. Mereka mendatanginya setiap hari Jumat. Jadi ada Senin sampai Minggu di sana.
angin dan udara, angin dari utara berhembus, lalu menerpa wajah-wajah mereka dan pakaian-pakaian mereka, sehingga mereka semakin indah dan menawan. Mereka kembali ke keluarga mereka dengan penampilan yang lebih indah dan menawan. Keluarga-keluarga mereka berkata, ke salon. Kau semakin indah dan menawan setelah kami. Mereka berkata, kalian juga demi Allah lebih indah dan menawan. Berarti ini salah satu dalil yang mengatakan bahwa di surga itu segala sesuatunya adalah indah. Bahkan pulang dari surga pun menjadi indah. Makanya di sini disebutin. Pulang kemana? Pulang dari pasar ke rumah masing-masing. Di surga itu ke pasarnya apa, Ri? Di surga itu seluas langit dan bumi. Saya kasih tahu. Perumpamaan. Sini saya kasih tahu perumpamaan. Makanya. Dengar dulu. Tadi kamu ngomong tadi, Ri. Diam. Saya ngomong belum dengerin. Diam. Ribut dulu ini si hari ini. Ribut dulu. Gak usah jelasin. Sudah ada di sini. Kamu bilang ya, tadi surga itu seluas dunia. Berarti kan jauh jaraknya. Naik apa? Naik gokar kah? Naik gojek kah? Pergi ke pasarnya? Coba jelaskan dulu lah. Oke, gini, saya kasih tahu bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Bapak tahu ujung dunia sebelah kiri atau sebelah barat sampai ujung dunia sebelah timur. Emang itu bumi luas. datar? Emang bumi datar? Dunia, Pak. Dunia. Ya, kita Pak, tahu. Pak, saya nggak bilang bumi. Kita tahu matahari terbenam di dua tempat, matahari terbit di dua tempat. Ya, saya kasih tahu dulu. Luasnya seperti apa? Bapak, kalau misalnya ada ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan ujung sebelah timur dan ujung sebelah barat, itu digabung. Mana ada ujung dunia ini? Kamu ini ada aja. Ya, oke, Ri, saya jelasin dulu, Ri. Dengar dulu, Ri. Udah, Ri, diam dulu sebentar, Ri. Diam dulu sebentar, Ri. Sebentar. Tadi kan di dalam hadis tadi dikatakan, udah saya bicara dulu sebentar, nggak dari kamu loh. Kamu nggak kasih kesempatan orang bicara. Dari tadi kan sudah dibacakan hadis. Oke, abis itu nanti saya ngomong, jangan dipotong. Dengar dulu, Ri. Ya, gue aja belum ngomong. Bajunya itu roknya tersinggap ke kiri sampai ke kanan, utara, selatan. Berarti ini kan pasar pornografi lendir nih. Kamu hari ini. Iya. Aduh. Pak, saya kasih tahu. Di sana itu tidak ada lendir. Jadi kenapa sampai rok-roknya tersinggap itu ke utara selatan? Apa hubungannya pasar dengan rok-rok baju-baju tersingkap? Itu kan paha. Pak, itu kamu adalah ngibul kamu ini. Itu adalah perumpamaan. Kok perumpamaan apa kamu dari situ? Bajunya tersinggap ke kiri ke kanan kok. Perumpamaan bahlul kamu ini. Pak, dengerin ya. Saya kasih tahu dulu pertama. Pertama bahwa di di surga itu semuanya adalah kebaikan. Tidak ada yang namanya kencing, tidak ada yang namanya kebaikan. Bagaimana orang ada seks di surga kamu bilang kebaikan? Ini sudah tertipu. Berarti menurut Bapak seks itu tidak baik. Pasar supermarket di Arab itu dibayar. Saya tanya, bagaimana kamu bisa ada rok tersinggap ke utara ke selatan? Rok siapa tersinggap? Rok istrimu, rok nenekmu, rok ibumu. Kamu ini rok mana ada di surga rok tersinggap? Di bawah angin rohnya tersinggap sehingga kelihatan paha orang. Bapak baca itu tafsir itu. Kamu dia bilang perumpamaan sudah ada tertulis, ada di sana itu. Kamu bagaimana sih kamu membuat orang bodoh di masa abad 21 ini? Gini, saya jelasin ya bahwa di surga itu seluas langit dan bumi. Dan orang nanti gini orang nanti ketika muncul ketika nanti di akhir diulang-ulang itu seluas langit dan bumi. Nanti kamu bilang mustasabihat lagi. Diulang-ulang, Pari. Nanti dibilangnya mustasabihat lagi. Pak, mending kita tanya Cica aja boleh, Pak? Enggak, saya kasih tahu gini dulu bahwa nanti manusia itu akan menjadi kamu bilang tubuhnya itu seperti sebesar Nabi Adam. Dengerin dulu Pak Aceh bahwa semua manusia itu nanti kamu pernah ke surga emang. Jadi tahu dari mana kamu? Jangan berdusta di sini. Jangan menyesatkan orang di sini. Bapak kalau mau tahu gini, kalau Bapak mau tahu nanti di neraka seperti apa, silakan meninggal duluan. Itu biar keluar hadis maksud saya. Kamu kalau Bapak perlu kesana Pak Aceh duluan ya, kita sudah dijelasin ada tuh Bapak Ari.
Kalau Pak Kace mau tahu tentang neraka, silakan Pak Kace mati duluan. Enggak, kamu Kalau tahu dari saya, mana? makanya saya tanya. Neraka itu Bapak, tidak ada bagi pengikut Yesus. Karena Bapak kalau mau tahu Yesus itu bukti, pasti masuk surga. Kalau gini, pengikut Muhammad pasti kalau masuk Bapak neraka. mau Karena tahu dalilnya ada bukti Quran. neraka, silakan Gitu. Bapak mati duluan. Nanti Bapak bisa membuktikan. Kalau Ari saya tidak satu-satu bisa bicaranya membuktikan, gantian, Ari. Kamu kalau orang lagi bicara, kamu saya diam belum dulu, Ari. mati. Ari. Tapi saya Ari. mendengarkan. Kamu kalau orang bicara, diam dulu, Ari. Pak Kasih Timothy juga kesempatan jangan orang dari tadi hasus-hasus kamu. mulu. Pak Timothy juga. Makanya Pak Timothy kamu juga diam. hasus-hasus mulu kan. Dari Diam dulu, kemarin-kemarin kamu yang pas diam. Kamu bisa Pak diam Hasan, nggak kalau orang lagi bicara? Pas Pak Hasan juga Kasih Bapak bicara, hasus-hasus diam mulu dulu. kan. Enggak, saya Diam tahu dulu, kok. kamu orang lagi bicara. Kamu Saya ini. tahu kok triknya Pak Timothy bahwa ketika orang berbicara pasti dibuat Udah, orang itu kamu tidak diam bisa dulu, berbicara kan. gantian. Oke, kamu bicara dulu. Nanti kalau orang bicara, jangan kamu ini nilai ya. Berarti Oke, silakan. berarti sekarang siapa yang berbicara? Saya mau bicara dengan Anda, boleh? Boleh? Oke, tapi nanti saya bicara. Nggak apa-apa, silakan. Kita diskusi Oke. sehat. Saya memegang pernyataan Anda sebagai orang berpendidikan, jadi perlihatkan mentalitas pendidikan. Setuju? Oh, saya setuju aja. Asal yang Baik. lainnya juga begitu. Kalau yang Baik. lainnya motong Baik. tengah jalan ya. Udah diam, nggak usah. Kamu diam dulu. Ya. Tuh kan? Baik, Kan, begini, baru aja saya begini. ngomong. Sudah begini. Tadi Anda memperlihatkan surat Al-Bayin ya ke Pak Kace ya. Al-Bayin ayat 6. Ya. Kemudian Anda mengatakan bahwa berdasarkan surat itu orang-orang yang tidak seiman dengan Anda akan masuk neraka gitu. Betul. Baik. Baik. Sekarang ini handphone siapa lagi bunyi? Handphone siapa nih? Bentar, Imam mau pamit dulu. Bapak Yusuf? Nah, ya, Bapak Yusuf? ya, ya gimana, Mbak Icma? Imam boleh, Baik, Ma. Imam boleh bicara? Boleh. Silakan. Bu. Sebentar Bu Iklimah, padahal saya tadi mau membantah enggak. pernyataan Bu Iklimah. Sebentar, Pak Arif, bentar. Silakan, baik, Ma. Ini pamit kan? Apa sudah malam juga di sini? Saya rasa kesaksian saya sudah selesai. Saya cuma pesan Baik. satu untuk masyarakat agama sebelah. Saya mau pesan, kalau Anda sering menonton channel seperti ini, ada baiknya mengikuti jejak langkah saya, menantang Tuhan. Tapi untuk yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan. Karena Tuhan Yesus berbicara, jangan mencobai Allahmu. Oke? Jadi sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Padahal, kalau memang mudah-mudahan kita berada di satu tim yang sama. Shalom semua. Terima kasih. Halo. Berkati ya. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Bapak Yusuf. Terima kasih. Oke, baik. Baik, Ma. Salam kenal buat Anda gini, ya. Ada yang boleh saya mau ngomong nggak sama Bu Iklimah? Nggak usah, udah keluar itu. Tadi lanjut aja pertanyaannya tadi dari Pak siapa tadi. Lanjut Ya. Pak, silakan Pak. Baik, saya mau tanya lagi nih. Itu kan surat itu muncul itu sekitar tahun 700-800 gitu ya. Nah, saya kan juga bisa munculkan Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya enggak? Nah, kalau boleh Pak Yusuf, Kisah Rasul 4 ayat 12. Ini yang pertama, supaya Anda bisa baca. Gitu ya. Pak Yusuf izin boleh Pak? Kisah Rasul 4 ayat 12. Supaya Ari Abu boleh baca. Iya. Nah, sambil kita nunggu tuh, Bro Ari. Ya, sambil kita nunggu, saya mau bertanya dan tolong jawab dengan sangat bijak. Pertanyaan saya yang pertama, apa dasar kebenaran Anda untuk katakan surat Al-Bayin itu bahwa ayat-ayat yang benar datang dari sorga? Siapa yang berbicara itu sebenarnya? Oke, nanti dari sini kita berdiskusi. Silakan, sebentar, kita tunggu dulu Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya, saya jawab ya. Sebentar. Bapak tadi nanya tentang Bainah kan? Iya, itu. Nah, Anda baca dulu ini. Anda sudah lihat? Sudah lihat? Sudah lihat tulisan di layar? Dari Kisah Rasul 4 ayat 12. Pak Korpus tambahin, dia itu di sini adalah Yesus Pak Korpus. Lanjut Pak. Saya bantu baca Pak Korpus. Silakan Pak. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia. Ini maksudnya Yesus ya. Yesus Kristus. Ya, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. 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 Nah, di dalam ajaran agama Anda nggak seperti ini? Nah, saya tanya dulu tentang ayat ini ya. Boleh? Ya, silakan. Pertama, di dalam Dia itu adalah Yesus. Iya betul, Yesus. Oke. Kemudian diberikan manusia olehnya. Nyanyi siapa? Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya. Olehnya itu adalah pribadi yang memiliki nama. Siapa? Yesus Kristus. Oke. Sekarang saya tanya. Silakan. Apakah saat pembentukan langit dan bumi, Yesus itu ada? Oh, sudah ada. Dari mana, Pak? Dia kan Allah. Anda paham nggak karakter Allah, hakikat Allah? Anda paham nggak hakikat Allah? Lucu nih. Kok lucu? Bilang, Anda yang lucu. Gini, Anda paham nggak? Jawab dulu pertanyaan saya. Anda paham nggak karakter Allah, hakikat Allah itu seperti apa? Ada. Allah itu dicipta atau kekal? Lam yalid walam yulad. Allah itu dicipta atau kekal? Lam yalid walam yulad, Pak. Saya nggak ngerti bahasamu itu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nggak nyambung. Dilahirkan. Jawaban kamu nggak nyambung. Bapak kan nanya Allah kan? Saya bertanya. Allah kan? Makanya dengar dulu pertanyaan saya. Allah itu dicipta atau kekal? Allah itu kekal. Ya sudah selesai. Lam yalid walam yulad. Nggak ada hubungannya dengan dilahirkan atau tidak. Jadi Anda tidak usah mengalihkan topik. Tunggu sebentar. Kan Anda nggak usah mengalihkan topik. Oke, lanjut. Nggak usah pakai bahasa Arab di sini. Betul, nggak usah Arab di sini. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Nggak ada hubungannya dengan jawaban pertanyaan saya. Lanjut. Enggak, sekarang gini. Itu kan sekarang, itu ayat itu. Ketika penciptaan langit dan bumi. Sebentar Pak Yusuf, saya mau ngomong dulu. Sebentar, saya bertanya. Saya jelaskan dulu. Enggak, sebentar. Ketika penciptaan langit dan bumi, apakah Yesus sudah ada? Sudah ada. Dia itu Allah. Pak Korpus, bacakan Yohanes 17, Pak. Berarti maksudnya itu adalah Allah kan? Yesus itu hadir untuk sementara waktu dalam bentuk Nyanya manusia. Itu Allah apa Yesus? Nyanya itu Allah apa Yesus? Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Saya nggak tahu. Karena kalau Anda nggak tahu, kenapa Anda menghakimi Yesus? Kalau menurut kalau Anda nggak tahu, kenapa Anda meragukan ketuhanan Yesus? Karena dari saya ketahuan, dari pertanyaan Anda ketahuan. Karena saya bertuhan kepada Allah. Dari pertanyaan Anda ketahuan. Nah, oke, baik. Dari pertanyaan Anda ketahuan. Karena saya bertuhan kepada Allah. Bukan kepada Yesus. Justru saya bertanya, Allahmu itu Allah yang mana? Kalau Anda tidak mengenal Yesus, dia tidak beranak. Kalau Anda tidak diperanakkan, itu kata siapa? Itu kata siapa? Memang yang sekarang saya mau tanya. Cuma ujung-ujungnya jadi debat kan? Ujung-ujungnya jadi jawabannya nih. Bacakan Pak Yusuf Yohanes 17 ayat yang kelima. Apakah Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan? Jadi kita melihat fakta ya. Jadi orang Kristen ini hebat nih Alkitab ini. Pak Yusuf bisa di share screen? Iya. Yohanes 17 ayat kelima. Ya, tadi kan ditanya si Mas Ari itu, apakah Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada? Ini ayatnya. Tenang Mas Ari, ini Alkitab ini adalah Allah itu sendiri. Jadi kalau Anda melawan kami orang Kristen, Anda sama dengan melawan Allah pencipta alam semesta. Bacakan ini ya, saya bacakan ya. Terang ini Mas Ari. Oleh sebab itu, ya Bapa, ini Yesus yang berbicara. Permuliakanlah aku, kata Yesus, padamu, pada Bapanya sendiri. Dengan kemuliaan yang kumiliki, yang Yesus miliki, di hadiratmu ya Bapa, sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, hadirat Yesus yang adalah anak Allah, sudah ada di dalam Bapa itu sendiri. Jadi Yesus yang adalah firman Allah, ada di dalam diri Allah, di dalam diri Bapa, sebelum dunia ini ada. Itu dari kekal sampai kekal. Jadi apa yang Anda sampaikan tadi, firman ini menjawab dengan sempurna. Paham Mas Ari? Lebih lengkap lagi kalau kita baca Yohanes pasal 1. Di situ sudah jelas Bro Ari. Di dalam Yohanes pasal 1, alam semesta ini bahkan Anda dicipta di dalam Yesus Kristus. Kenapa kok bisa begitu? Karena Yesus Kristus itu adalah Allah.
Seperti itu. Paham Mas Ari? Jadi oke. Jadi sudah ada ya. Saya dapat poinnya. Paham ya? Saya dapat poinnya. Untuk sementara waktu. Jadi sudah ada. Jadi gini, Mas Ari, Alkitab ini mencatat bahwa Yesus itu sudah ada sebelum ditulis malah di situ. Lihat ayat terakhir itu, dia kata-kata terakhir, sebelum dunia ada. Yesus yang adalah firman Allah sudah ada di dalam diri Allah itu sendiri. Paham maksudnya ya? Iya, saya dapat poin. Oke, saya lanjut Pak memegang poin bahwa Allah Yesus itu Allah itu sendiri ya. Oke, saya dapat poin itu. Saya bertanya tentang tersebut ya. Bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Kalau Yesus itu adalah Allah sendiri, kenapa dia kalah dengan pasukan Romawi? Dia tidak kalah. Kenapa ditangkap? Dia tidak kalah. Dia menyerahkan dirinya. Dia menyerahkan dirinya. Dia Pak. Bapak, Ya, dia menyerahkan jawabannya. Kita kan juga sering ini Mas Ari, ini jawabannya kenapa dia ditangkap. Baik, ini jawabannya. Pak Yusuf bisa bukakan Yohanes 3:16. Jadi kenapa dia ditangkap ya? Ini jawabannya. Jadi Mas Ari, Alkitab itu sempurna, Bro. Kau usah khawatir, Bro. Kita akan layani kamu pribadi juga nggak apa-apa. Sambil nunggu ketemu tuh. Jadi Yesus Yohanes 3:16 itu bukan untuk perang, Bro Ari, tapi dia datang untuk menyelamatkan Anda. Share screen Pak Yusuf, Yohanes 3:16. Jadi dia sengaja menyerahkan dirinya. Dia ditangkap. Kan pasukan Romawi kan saat itu sedang mengepung. Kemudian ditangkap. Kamu baca dulu Yohanes. Teman-teman, maaf, teman-teman, silakan Pak Yusuf, silakan Pak. Ya, di sini ayatnya sudah jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Jadi gini teman-teman, sehebat apapun kita jelaskan kepada Ari, tetap juga mereka ini tertutup ya. Diliputi dengan kegelapan. Mereka enggak mendingan kita bahas itu aja, cecak gitu loh. Di tempat jadi saya pertanyaan saya gini, pertanyaan saya adalah kalau misalnya Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Si Sobre itu ada mau kasih hadis tuh Pak Yusuf. Iya, ketika 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus. Saya udah share screen, Pak. Sebelum Yesus lahir. Ketika sebelum Yesus lahir, terus mereka kan tidak kenal dengan Yesus. Ketika Yesus sebelum lahir kan mereka tidak kenal dengan Yesus. Itu ada gimana? Ketika Yesus belum lahir, orang kan nggak percaya dengan Yesus, Pak. Gini Mas Ari bentar ya. Kalau mau Yesus itu ada setiap zaman. Gini loh, saya mau jelaskan dulu. Tadi Anda bilang kalau di surga itu tidak ada urusan lendir. Nah, kok disediakan 72 bidadari? Gitu. Anda punya logika ini di mana sih? Saya bacakan kepada Pak Yusuf ya, Pak. Pak, saya bacakan Pak Yusuf ya. Saya tanya buat Pak Yusuf. Pak Yusuf. Ya. Ketika Pak Yusuf berumah tangga, Pak saya mau tanya, Pak Yusuf berumah tangga, itu kenikmatan bukan, Pak? Kenapa? Ketika Pak Yusuf berumah tangga itu kenikmatan bukan, Pak? Hari, kalau sampai 72, kalau sampai 72 itu bukan nikmat lagi, siksaan namanya dari mata pinggang. Iya, saya kasih tahu bahwa nanti laki-laki itu bisa bagaikan 100 orang, kekuatan 100 orang, Pak, 100 orang laki-laki, Pak. Iya, nanti saya diskusi itu sama Pak Ari ya. Yang lainnya makanya di dulu. Makanya fokus biar saya jangan iri. Saya bilang sih jangan iri ya. Sebentar Pak Ari, saya dari diam. Pak Ari, tolong diam dulu ya. Oke. Ya, silakan Bu Abre, silakan. Baik, sebelumnya shalom Pak Yusuf, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Shalom. Baik, sebelum saya masuk ke hadisnya ada di screen ya. Saya bacakan dulu di surat Al-Waqiah ayat 35. Di situ dikatakan sesungguhnya kami menciptakan bidadari-bidadari tersebut dengan penciptaan yang tidak lazim. Itu pakai tafsir Al-Muhtazar. Kalau di Zubadatut itu sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan langsung, yakni kami menciptakan bidadari itu secara langsung tanpa melalui proses. Nah, di ayat yang ke-36 di surat Al-Waqiah, dan kami jadikan mereka perawan yang tidak pernah dijamah sebelumnya.
kalau pakai tafsir Zubdatut, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yakni Allah mengembalikan mereka menjadi perawan kembali. Lalu di Sunan Ibnu Majah nomor 4328 yang ada di screen saya bacakan ya. Tadi kan Mas Ari menyangkal, nah di sini sudah ada buktinya gitu Mas ya. Bentar Mas. Saya menyangkal apa ya Bu? Sebentar ya, sebentar saya bacakan dulu ya. Enggak, saya menyangkal apa dulu nih? Sebentar dulu ya, nanti saya bacakan dulu. After this, setelah ini baru kita discuss. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla, maksudnya ini otoritasnya Allah Subhanahu wa taala ya, akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Dalam kurung, istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Mohon maaf ya karena ini tertulis. Vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Seperti itu. Itu sangat jelas sekali saya compare ya dengan ayat 36 tadi di surat Al-Waqiah. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yakni Allah mengembalikan mereka menjadi perawan kembali. Nah, sebentar. Hal ini sangat bertentangan atau bertolak belakang dengan surga kekristenan, puji Tuhan, haleluya. Bahwa kita nanti anak-anak Tuhan Yesus, pengikut Kristus, murid Yesus, dibangkitkan, kita bangkit tidak ada kegiatan seks. Melainkan hidup seperti malaikat di kerajaan Elohim. Jadi, bagaimana surga kamu, jannah kamu bisa menjadi kudus jika isinya saja, di situ dikatakan dalam hadis tersebut bahwa ada, mohon maaf ya, ada kelamin, seperti itu Pak Ari ya. Bisa dijelaskan mengenai kelamin tersebut Pak Ari? Kabur dia. Silakan Sudah kabur dijawab. dia. Wabre sudah kabur kabur. ya. Oke.